Bab 2581, Tarikan Ekstrim. Saat memasuki pondok obat, yang pertama kali terlihat adalah deretan lemari obat yang tertata rapi. Bagian atas lemari tersebut dilindungi oleh formasi sihir yang sedang aktif beroperasi, menciptakan penghalang yang tak dapat didekati. Lemari obat ini adalah yang terbesar yang pernah dilihat oleh Aksa Wijaya. Dia bahkan tidak tahu isi dari lemari-lemari itu. Jika semuanya berisi obat spiritual, maka koleksi tersebut sungguh luar biasa banyaknya. Setelah menenangkan pikirannya, Aksa Wijaya mencoba mendekati dan merasakan formasi itu. Namun, begitu dia menyentuhnya, energi formasi langsung meledak seperti alarm yang menyala. Sesaat kemudian, sebuah pesan melalui telepati muncul di benak Aksa Wijaya. Isi lemari obat ini tidak boleh disentuh. Saat ini, kalian adalah teman dari Sang Putra Suci, jadi jangan membuatku kesulitan. Pesan itu berasal dari roh penjaga formasi, yang jelas merasakan kehadiran Aksa Wijaya sejak awal. Ini menunjukkan bahwa formasi di lemari obat ini sangatlah sensitif. Namun, Aksa Wijaya tidak menjawab. Dia tetap berada di tempatnya sambil secara diam-diam menyatukan energi spiritualnya dengan formasi menggunakan kekuatan untuk menembus penghalang tersebut. Aksa Wijaya siap memanfaatkan kelengahan roh formasi untuk membuka seluruh lemari obat. Tidak mungkin dia datang ke tempat ini tanpa hasil. Sementara itu, perhatian roh formasi lebih terfokus pada Wandi Rosan. Roh tersebut sibuk memperkenalkan segala hal tentang Sekte Petir Agung kepada Wandi Rosan, bahkan memberikan beberapa teknik petir untuk dipelajari Wandi Rosan setelah meninggalkan tempat itu. Sekte Petir Agung terkenal dengan teknik petirnya. Sebagai putra suci, Wandi Rosan harus menguasai teknik petir yang cukup kuat agar tidak kehilangan muka di luar sana. Roh formasi memiliki rencana sederhana, meski Wandi Rosan tidak sebanding dengan dua kandidat lainnya, dia harus membantu Wandi Rosan menjadi lebih kuat. Dengan memberikan warisan energi spiritual, harta spiritual, dan teknik kultivasi, roh formasi yakin bahwa Wandi Rosan dapat bangkit dan menjaga nama besar Sekte Petir Agung. Di sisi lain, di kaki gunung di balik penghalang, roh formasi menampakkan dirinya. Seekor anjing serigala yang berjaga di sana langsung menyadari kehadiran roh formasi, membuka matanya, dan menatapnya. Roh formasi, kau terbangun karena anak-anak itu, iya. Bagaimana keadaan di atas sana? Aku muncul karena ada urusan denganmu. Posisi putra suci Sekte Petir Agung telah diberikan kepada salah satu dari mereka. Namun, aku merasa dia masih kurang kemampuan, dan aku khawatir tentang keamanannya saat dia menjalani pelatihan di luar. Anjing serigala itu tampak bingung. Maksudmu apa? Aku ingin kau mengakui putra suci sebagai tuanmu. Kelak, ketika dia menjadi pemimpin sekte, kau akan langsung menjadi penjaga utama sekte. Kau tahu apa artinya, bukan? Tanpa basa-basi, anjing serigala bertanya. Dari ketiganya, siapa yang kau maksud? Yang peringkatnya kedua, dia baru saja menerima warisan dan telah mencapai tingkat ketiga tingkat alam keabadian dewa. Setelah selesai menerima warisan sebagai putra suci, kultivasinya setidaknya akan mencapai tingkat kelima. Anjing serigala itu tampak terkejut dan tidak menyembunyikannya. Dari ketiganya, dia yang memiliki bakat paling rendah. Tapi kau malah memilih dia untuk mewarisi Sekte Petir Agung. Roh formasi tidak marah, karena dia memiliki pemikiran yang sama. Itu memang benar. Namun, yang memilih dia bukan aku, melainkan tuan lama yang telah memberikan warisan teknik petir dewa kepadanya. Jadi, aku hanya bisa membantu sepenuh hati. Sekarang, keputusan ada padamu. Jika kau setuju, masa depanmu pasti akan cerah. Anjing serigala berkata, jika kau sudah memintaku, mana mungkin. Aku menolak. Lagi pula, aku memang ingin pergi dari tempat ini. Dengan kesempatan ini, tentu saja aku setuju. Namun, setelah aku mengakui dia sebagai tuan, aku hanya akan mendengarkannya, bukan pada sektemu. Roh formasi menjawab, tentu saja, apa yang kalian lakukan di luar bukan urusanku. Kau hanya perlu melindunginya sebelum kami kembali ke dunia nyata. Kesepakatan sudah dibuat. Roh formasi yang senang dengan kerjasama ini berkata, kelak kau akan bersyukur atas keputusanmu hari ini. Sekte Petir Agung tidak akan mengecewakanmu. Anjing serigala itu tidak berkata lebih banyak. Ia hanya mengganti posisinya lalu kembali tidur. Namun, setelah roh formasi pergi, ia membuka matanya lagi dan melirik ke arah puncak gunung, tampak memikirkan sesuatu. Sementara itu, Aksa Wijaya hampir selesai menyatukan energi formasi.
Dengan kecepatan yang terus meningkat, dia segera mendekati lemari obat di ujung dan memasukkan tangannya ke dalam formasi. Setelah menyatu dengan energi spiritual, penghalang itu hampir tidak ada hambatan. Aksa Wijaya langsung membuka lemari pertama. Di dalamnya terdapat 3 tanaman obat spiritual dengan kualitas yang cukup baik, meski jenisnya biasa saja. Namun, Aksa Wijaya tetap mengambil semuanya tanpa ragu. Ia merasa sangat bersemangat. Jika lemari ini saja memiliki isi, maka lemari-lemari lainnya pasti juga berisi obat. Dengan jumlah lemari sebanyak ini, hasilnya akan sangat besar. Semua ini sebenarnya adalah persediaan yang dipersiapkan Sekte Petir Agung untuk kembali ke dunia luar 9 langit atas. Sayangnya, semuanya jatuh ke tangan Aksa Wijaya. Namun, tidak lama kemudian, roh formasi yang curiga kembali merasakan sesuatu dan melihat Aksa Wijaya sedang mengambil obat. Roh itu sangat marah. Apa yang kau lakukan? Mengandalkan sedikit kemampuanmu dalam formasi, kau bertindak semaumu. Jangan lupa, kau juga murid Sekte Petir Agung. Jangan sampai aku harus menyegelmu. Aksa Wijaya tersenyum. Silakan saja coba. Roh formasi itu sangat memahami bahwa segel tidak terlalu berpengaruh pada Aksa Wijaya, sehingga ia langsung mengerahkan kekuatan spiritual untuk dengan cepat mengubah energi formasi. Setelah itu, ia tidak lagi memperhatikan Aksa Wijaya. Aksa Wijaya tanpa banyak bicara melanjutkan upayanya untuk mengasimilasi kekuatan spiritual, berencana untuk melanjutkan rencananya yang besar. Namun, tepat saat kekuatan spiritual hampir selesai diasimilasi, roh formasi muncul kembali dan sekali lagi mengubah kekuatan formasi, jelas ingin terus mengulur waktu dengan Aksa Wijaya. Arlin Salodik berbicara, "Tuan muda, jangan buang waktu dengannya. Dengan dia yang mengendalikan formasi, mengasimilasi kekuatan spiritual saja tidak akan ada gunanya. Memecahkan formasi ini juga tidak mudah, kecuali roh formasi itu tidak menghiraukanmu. Tapi, tampaknya warisan yang sedang dikerjakan Wandi Rosan hampir selesai, sehingga dia bisa mengalihkan perhatiannya ke sini." Aksa Wijaya saat ini merasa agak kesal. Ia hanya bisa menatap ramuan spiritual itu tanpa dapat meraihnya. Suara pedang pemenggal dewa terdengar, "Bagaimana kalau kita langsung menghancurkan formasi ini saja? Cara biasa akan terus diganggu olehnya, jadi lebih baik kita langsung tebas saja." Medali Dewa Bela Diri, mendengar usulan itu, dengan nada kesal berkata, "Omong kosong, itu hanya akan membuat masalah bagi Tuan. Sekte sebesar ini tidak mungkin tidak punya langkah cadangan. Selain itu, suatu saat nanti kita akan kembali ke 9 langit atas. Lebih baik jangan membuat situasi terlalu buruk. Sudahlah, anggap saja kita memberi Wandi Rosan sedikit muka. Lagi pula, semua ini memang miliknya." Aksa Wijaya akhirnya tidak lagi memikirkan ramuan spiritual itu. Kalau memang nanti dibutuhkan, ia bisa meminta Wandi Rosan untuk mencarikannya. Ia yakin Wandi Rosan tidak akan menolak. Saat memasuki ruang dalam, di sana terdapat berbagai jenis tungku peleburan pil. Di tengah ruangan berdiri satu tungku besar setinggi 2 lantai. Tubuh tungku yang besar memenuhi sebagian besar ruangan. Di bagian atasnya terdapat ukiran formasi yang rumit. Api di dalam tungku masih menyala dengan panas, tidak pernah padam. Tampaknya itu adalah api langka, tetapi kekuatan spiritualnya tidak bocor, sehingga Aksa Wijaya tidak bisa memastikan jenisnya. Namun, ia yakin tungku besar itu sudah hampir mencapai tingkat harta abadi, meski masih kurang sedikit. Ini barang yang luar biasa. Tungku abadi semesta berkata, ini adalah tungku yang benar-benar cocok untuk sekte. 1 kali pembuatan pil mungkin setara dengan ratusan tungku biasa. Ditambah dengan dukungan formasi, tungku ini menjadi lebih stabil. Tapi tungku ini dibuat khusus di tempat ini dan terhubung dengan formasi besar di sini. Jika formasi besar ini hilang, tingkatannya akan sangat menurun. Dahulu, sekte ini pasti menghabiskan banyak biaya untuk mendatangkan ahli pembuat harta ke sini. Nanti, kalau ada kesempatan, kita juga bisa mengundang ahli pembuat harta ke Gunung Seribu Awan untuk membuat tungku serupa. Aku bisa memberikan bimbingan langsung. Aksa Wijaya mengalihkan pandangan ke tungku-tungku lain yang lebih kecil di sekitarnya. Meski kualitasnya bagus, mereka tidak menarik perhatiannya. Di sisi lain, Wibowo Salim tidak memberikan kabar, tampaknya tidak ada hasil signifikan. Saat Aksa Wijaya berencana untuk pergi, Tungku Abadi Semesta memberi saran. Kenapa tidak gunakan saja tungku ini untuk membuat 3 jenis pil penyembuh yang kamu butuhkan?
Ini bisa menghemat banyak waktu sekaligus memberi kesempatan untuk merasakan keunikan tungku ini. Usul yang bagus, tapi tungku ini ditutupi oleh penghalang, dan roh formasi itu mungkin akan muncul mengganggu. Tungku abadi semesta tertawa, kalau kamu tinggal di sini dan dengan serius membuat pil, dia malah akan senang. Aksa Wijaya tampaknya memahami maksudnya, lalu langsung mendekati formasi itu. Roh formasi benar saja muncul sesaat kemudian. Bisakah kamu tidak mengganggu? Aku masih harus membantu sang putra suci dengan warisan. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Aksa Wijaya langsung berkata, aku seorang alkemis. Aku ingin membuat pil di sini. Bukalah formasi ini. Benda ini tidak bisa dipindahkan, jadi aku juga tidak akan mengambilnya. Kamu seorang alkemis, kenapa kamu bisa begitu banyak hal? Formasi, latihan ki, latihan tubuh, dan sekarang alkimia. Itu bukan urusanmu. Kamu mau buka formasinya atau tidak? Kalau tidak, aku akan membukanya sendiri. Roh formasi itu tidak punya pilihan selain membuka formasi tersebut, tetapi ia tetap mengingatkan, kamu hanya boleh menggunakan tungku ini dan api di dalamnya. Jangan menyentuh barang lain, aku akan mengawasimu. Aksa Wijaya malas menanggapi dan langsung menuju tungku besar itu. Meskipun ini tungku tingkat kekaisaran, karena tidak memiliki pemilik, siapapun yang cukup kuat dalam seni alkimia bisa memanfaatkannya. Aksa Wijaya memanggil Sudi Panglasiang yang berada di luar tungku. Saat ini, Sudi Panglasiang sudah mengumpulkan semua ramuan spiritual di kebun, tetapi tidak bisa masuk karena terhalang oleh penghalang. Aksa Wijaya pun keluar untuk membantunya masuk. Setelah di luar, ia memberitahu Sudi Panglasiang ramuan yang diperlukan dan memintanya untuk mempersiapkannya di dalam dunia gua. Kembali ke tungku besar, Aksa Wijaya langsung memasukkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dengan kesadarannya menyatu di atas tungku untuk merasakan kondisinya dan mempersiapkan pembuatan pil. Ketika kesadarannya menyentuh tungku, sebuah suara terdengar. Apakah Sekte Petir Agung akan kembali ke dunia? Suara itu berasal dari dalam tungku. Tungku tingkat kekaisaran ini ternyata telah melahirkan roh alat. Belum, aku hanya berhasil masuk ke sini dengan menggunakan simbol kepercayaan. Aku ingin membuat 3 jenis pil. Tungku-tungku di sebelah lebih cocok untukmu. Menggunakan aku akan menghabiskan banyak energimu. Aksa Wijaya tidak menyangka dirinya diremehkan oleh sebuah tungku. Aku ingin membuat 3 pil tingkat kekaisaran. Tungku-tungku itu hanya akan membuang waktuku. Lagi pula, aku tidak sedang meminta persetujuanmu. Roh formasi Sekte Petir Agung saja tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Apa kamu pikir kamu bisa menolakku? Bab 2582, maksudnya adalah mendekati. Perkataan Aksa Wijaya membuat roh alat dari tungku pil itu sangat terkejut. Ia tidak menyangka Aksa Wijaya akan berkata seperti itu, apalagi mengungkapkan bahwa ia akan meracik pil tingkat kekaisaran. Kau masih muda, bagaimana mungkin bisa meracik pil tingkat kekaisaran? Ini benar-benar omong kosong. Namun, Aksa Wijaya tidak menggubrisnya lagi. Ia tidak takut roh alat itu mengganggu prosesnya. Setelah Sudi Panglasiang mempersiapkan semua bahan, Aksa Wijaya langsung mengeluarkan semuanya. Karena pil ini merupakan hasil modifikasi Aksa Wijaya, maka semua bahan yang dibutuhkan sudah dimilikinya. Melihat lebih dari 100 jenis bahan melayang di sekitar tungku pil, roh alat itu merasa sangat terpukau. Bagaimanapun, pemuda di hadapannya sepertinya tidak bercanda. Jika Aksa Wijaya benar-benar berhasil meracik pil tingkat kekaisaran, maka ia pasti akan menjadi seorang alkemis jenius langka dalam dunia alkimia selama ribuan tahun. Aksa Wijaya langsung membuka tungku pil dan mengatur nyala api di dalamnya. Ia menemukan bahwa api di tungku itu adalah api matahari, sebuah api yang sangat kuat dan merusak. Namun, api ini tidak cocok untuk proses meracik pil yang membutuhkan kelembutan. Aksa Wijaya lalu berkata, pindahkan api aneh di dalam tungku ini ke tungku lain. Aku tahu kau bisa melakukannya. Tungku-tungku kecil telah diatur dalam formasi di bawah kaki mereka, saling terhubung oleh energi. Aksa Wijaya yakin roh alat itu mampu mengendalikan tungku-tungku tersebut. Kali ini, roh alat tidak menolak. Sudah bertahun-tahun ia tidak digunakan untuk meracik pil, sehingga ia juga penasaran dan ingin melihat kemampuan Aksa Wijaya. Aksa Wijaya tidak membuang waktu dan langsung menyalurkan auranya untuk membantu memindahkan api aneh itu keluar dari tungku. Roh alat berkata, api aneh ini sangat kuat. Dulu aku biasa meracik ratusan pil sekaligus menggunakan api ini. Jika kau tidak menggunakannya,
mungkin kekuatan api tidak akan cukup, mengingat pil yang akan kau racik adalah pil tingkat kekaisaran. Pil pada tingkat ini seharusnya tidak takut pada kekuatan api. Aku tidak membutuhkan kekuatan, melainkan kecocokan, jawab Aksawijaya. Kau hanya perlu memperhatikan, sisanya biar aku yang kendalikan. Setelah itu, Aksawijaya memanggil 3 jenis api aneh dengan warna berbeda dan langsung memasukkannya ke dalam tungku. Hal ini membuat roh alat semakin terkejut. Memanggil 3 api aneh sekaligus adalah sesuatu yang bahkan alkemis besar di masa lalu pun belum tentu bisa melakukannya, mengingat betapa langkanya api aneh tersebut. Sebagian besar alkemis hanya menggunakan satu jenis api aneh sepanjang hidup mereka untuk memastikan kendali yang sempurna. Namun, Aksawijaya dengan santainya memanggil 3 api berbeda. Yang terjadi selanjutnya membuat roh alat semakin takjub. 3 api aneh itu masuk ke dalam tungku, masing-masing menempati satu area, tanpa ada energi yang saling mengganggu. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga api itu sepenuhnya berada di bawah kendali Aksawijaya. Lebih dari 100 bahan langsung dimasukkan ke dalam tungku, masing-masing ditempatkan di area api yang berbeda untuk memulai proses pemanasan awal. Aksawijaya berkonsentrasi penuh, memantau perubahan setiap bahan. Setelah proses pemanasan selesai, bahan-bahan tersebut keluar dari api dan melayang di atasnya. Aksawijaya menggunakan kesadarannya untuk memeriksa formasi di tungku dan menemukan bahwa tungku itu dapat menyimpan bahan-bahan yang sudah dipanaskan ke dalam formasi terpisah agar tidak terpengaruh oleh suhu tinggi di dalam tungku. Saat ia mulai mengendalikan formasi, roh alat akhirnya yakin bahwa Aksawijaya tidak sekadar omong besar. Ia mampu mengendalikan 3 jenis api aneh, memanaskan lebih dari 100 bahan sekaligus, dan tetap dapat mengontrol formasi tungku. Tingkat kekuatan kesadaran seperti ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh alkemis biasa. Aksawijaya melakukan semuanya dengan sangat lancar, tanpa hambatan sedikit pun. Setelah semua bahan selesai dipanaskan, Aksawijaya membuka tutup tungku. Di bawah pandangan terkejut roh alat, ia memanggil api aneh keempat dan memasukkannya ke dalam tungku. Yang terjadi kemudian benar-benar membuat roh alat terkejut hingga terdiam. Api keempat itu terbagi menjadi 3 bagian, perlahan menyatu dengan 3 api sebelumnya tanpa sepenuhnya bergabung, melainkan mengambang di antara mereka. Aksawijaya mulai membagi bahan-bahan ke dalam 3 area tungku untuk memulai proses penyatuan. Di bawah api keempat, bahan-bahan itu membentuk pusaran, menyerap bahan lain dengan cepat dan mempercepat proses penyatuan. Semua ini dilakukan Aksawijaya dengan sangat sempurna, tanpa kesalahan sedikit pun. Tiap perubahan dalam proses terasa begitu presisi. Pada akhirnya, di setiap area tungku berhasil terbentuk lebih dari 1 pil. Aksawijaya tetap terlihat tenang, tanpa tanda-tanda kelelahan. Pada saat itu, roh alat mendengar sebuah suara yang datang. Bagaimana kemampuan bocah ini dalam meramu obat? Melapor kepada Tuan Roh Formasi, orang ini memiliki bakat yang luar biasa dalam seni alkimia, benar-benar di luar jangkauan kemampuan seseorang seusianya. Bahkan pemilik asli pondok obat dahulu, yang merupakan seorang alkemis abadi, tidak pernah semudah ini saat meramu pil kelas kaisar. Terlebih lagi, dia bisa meramu 3 jenis pil yang sepenuhnya berbeda pada waktu yang sama. Roh Formasi jelas datang untuk menyelidiki kemampuan Aksawijaya, tetapi tidak menyangka roh alat akan begitu terkejut, bahkan langsung membandingkan Aksawijaya dengan seorang alkemis abadi. Hal ini sudah cukup untuk menunjukkan seberapa besar potensinya. Apakah kamu bercanda, membandingkan dia dengan tuan yang hebat itu? Bagaimana mungkin saya menipumu? Meskipun belum dapat dipastikan, orang ini sangat mungkin seorang alkemis abadi, dan dia masih sangat muda. Jika memungkinkan, saya harap Tuan Roh Formasi dapat menariknya untuk bergabung dengan Sekte Petir Agung. Dengan dia yang mengelola pondok obat, kebangkitan Sekte Petir Agung akan memiliki fondasi yang kuat. Roh Formasi tidak berkata lebih banyak. Namun, Aksawijaya sejauh ini terus mengejutkannya. Sayangnya, Aksawijaya sama sekali tidak menunjukkan keinginan untuk bekerja sama. Di sisi lain, Aksawijaya dengan tenang meramu obat. Di dalam istana di puncak gunung, Roh Formasi masih memantau Wandi Rosan, yang sedang menerima warisan, tanpa mengganggunya terlalu banyak. Setelah mempelajari satu lagi teknik petir, Wandi Rosan bangun dari meditasi. Roh Formasi langsung bertanya, "Putra Suci, hubunganmu dengan Aksawijaya sangat baik, bukan?" "Ya, cukup baik." "Kenapa bertanya demikian? Saya melihat sejak kalian bertiga tiba di sini,
dia sama sekali tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkanmu. Saya pikir hubungan kalian pasti sangat dekat. Orang ini memiliki bakat luar biasa dan benar-benar seorang yang berbakat. Saya juga mendengar bahwa dia sangat mahir dalam seni alkimia. Wandi Rosan tidak menyembunyikan apapun. Sambil menerima warisan, dia menjawab, Saudara Aksa memang seorang yang luar biasa. Dia mempelajari banyak hal dan selalu mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, sungguh membuat orang kagum. Kata-kata Wandi Rosan ini bukanlah pujian kosong, melainkan dari hati. Saat Aksa Wijaya bangkit dalam ujian Akademi Balai Suci sebelumnya, dia sudah memiliki pendapat seperti itu. Roh Formasi berkata, di masa depan, saat Sekte Petir Agung kembali ke dunia luar 9 langit atas, dukungan dari murid-murid lama saja tidak cukup. Sebagai putra suci, kamu juga harus memiliki pengikut setiamu sendiri. Dengan begitu, semua orang akan benar-benar tunduk kepadamu. Aksa Wijaya adalah pilihan yang sangat baik. Wibowo Salim juga tidak buruk, tetapi dia adalah orang dari lembah abadi. Jika kamu bisa menarik Aksa Wijaya, jalanmu di masa depan akan lebih mudah. Wandi Rosan jelas tidak menyangka Roh Formasi akan mengatakan hal seperti itu. Namun, dia tidak menolak dan hanya mengangguk. Saya akan terus menjalin hubungan baik dengan Saudara Aksa. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tetapi mengenai apa yang akan dilakukan Saudara Aksa di masa depan, saya tidak akan mengganggu. Dia ditakdirkan untuk berlatih di dunia yang lebih kuat. 9 langit atas ini tidak akan mampu menahannya. Dia berkembang begitu lambat, bahkan jika dia pergi ke tingkat dunia yang lebih tinggi, dia tidak akan memiliki banyak daya saing. Pada akhirnya, dia akan kembali ke sini. Selama posisi itu tetap disediakan untuknya, saya yakin dia tidak akan menolak undangan Putra Suci di masa depan. Wandi Rosan mengangguk lagi tanpa mengatakan banyak. Dia sangat menyadari bahwa Aksa Wijaya tidak akan membuat pilihan seperti itu. Namun, dia tidak merasa perlu menjelaskan lebih lanjut kepada Roh Formasi. Lagi pula, mereka belum saling mengenal begitu lama, sehingga belum ada ikatan yang mendalam. Selain itu, Roh Formasi ini juga belum menyatakan kesediaannya untuk menjadi pengikut sejati Wandi Rosan. Di sisi lain, Wibowo Salim sedang bertarung di sebuah arena pelatihan dengan sosok lain yang identik dengannya. Tubuhnya penuh luka, tetapi dia sangat bersemangat. Sosok di depannya adalah replika dirinya sendiri yang diciptakan oleh formasi arena pelatihan. Replika itu tidak hanya memiliki penampilan yang sama dengannya, tetapi juga menggunakan teknik yang sama. Ini adalah lawan terbaik bagi Wibowo Salim. Melawan dirinya sendiri, Wibowo Salim tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, replika itu bahkan lebih tanpa ampun. Dengan dukungan energi dari formasi, kekuatannya seolah tak ada habisnya. Mereka sudah bertarung selama 2 hari tanpa hasil akhir. Wibowo Salim menyeka darah di sudut bibirnya, tersenyum, lalu kembali menyerang dengan semangat tinggi. Kerajaan Langit Tengah. Di kediaman Pangeran Kedua, Tuan, kami sudah mengirim orang ke kota-kota yang mungkin, tetapi tidak ada jejak ketiga orang itu. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Pangeran Kedua menatap dengan tenang dan berkata, sepertinya mereka menggunakan teknik penyamaran yang sangat hebat. Tapi tidak masalah, mereka tidak mungkin terus bersembunyi selamanya. Panggil orang-orang kita kembali. Tetap awasi dunia luar. Begitu mereka muncul, segera tangkap mereka. Selain itu, kirim orang untuk memantau paviliun langit atas. Jika ada kabar tentang Wandi Rosan, laporkan secepatnya. Baik, Tuan. Namun, masalah ini telah membuat kegaduhan besar. Para pangeran lainnya tampaknya tidak senang dan kabarnya telah mengadukannya kepada Yang Mulia. Anda mungkin perlu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Pangeran Kedua tetap tenang. Dia berkata, itu bukan urusanmu. Saya sudah memiliki rencana untuk itu. Dia berhenti sejenak, mengetuk pegangan kursinya dengan jari, lalu melanjutkan, selain itu, pihak paviliun langit atas mungkin menolak menerima perintah penangkapan dari saya untuk melindungi Wandi Rosan. Jadi, kita hanya bisa mengandalkan pengumuman dari ibu kota. Tingkatkan harganya. Saya percaya bahwa dengan hadiah besar, akan ada banyak orang yang bersedia mengambil risiko. Bab 2583, Memperkokoh Tingkat Kultivasi. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Di dalam istana sekte tempat ketiga orang itu berada, suasana tetap sangat tenang. Aura Wandi Rosan telah stabil, dan tingkat kultivasinya tidak lagi mengalami fluktuasi.
Kecepatan ini sudah melampaui sebagian besar kultivator. Sejak memasuki Sekte Petir Agung hingga sekarang, lebih dari 10 bulan telah berlalu, dan kekuatan kultivasi ketiganya telah mengalami perubahan besar. Roh formasi yang merasakan aura yang dilepaskan oleh Wandi Rosan juga sangat puas. Hanya dalam 2 bulan, dia telah memperkokoh tingkat kultivasinya, melebihi harapan awal. Saat ini, dia menyadari bahwa bukan karena bakat Wandi Rosan kurang kuat, melainkan karena dia tampak kurang mencolok dibandingkan 2 orang luar biasa di sekitarnya. Wandi Rosan adalah yang pertama bangun dari pengasingan. Melihat kedua rekannya di sisinya, dia merasa lebih tenang. Aksa Wijaya dan Wibowo Salim membuka mata mereka secara bergantian, saling berpandangan, tampak sangat puas. Wandi Rosan tersenyum dan berkata, "Saudara Aksa, Kakak Wibowo, kita bisa keluar sekarang." Namun, sebelum kedua orang itu sempat bicara, roh formasi di dekat mereka langsung berkata, "Tunggu, masih ada satu hal lagi. Mohon Putra Suci menunggu sebentar." Setelah berkata demikian, roh formasi itu menghilang. Ekspresi Aksa Wijaya tampak aneh, dan dia berkata dengan suara pelan, "Apa mungkin dia sudah mengetahui sesuatu?" Wibowo Salim tertawa dan berkata, "Kau pasti melakukan sesuatu yang luar biasa lagi, bukan? Tapi tidak masalah, toh kita sudah mendapatkan warisan ini. Bahkan jika dia marah, kita tak perlu takut padanya. Kita bisa menculik Putra Suci Sekte Petir Agung." Sambil berkata, dia menatap Wandi Rosan dengan tatapan penuh makna. Wandi Rosan tersenyum dan menjawab, "Kakak Wibowo, jangan bercanda. Meskipun aku baru saja menjadi Putra Suci, aku memiliki sedikit otoritas. Roh formasi tidak akan menyulitkan kalian." Saat mereka berbincang, roh formasi kembali muncul dari luar pintu, kali ini bersama dengan sosok lain. Sosok itu memancarkan aura yang terus meningkat. Bahkan Wibowo Salim yang telah mencapai tingkat alam reinkarnasi merasa gentar oleh kekuatan besar itu. Sosok ini adalah makhluk buas yang pernah mereka temui di luar perbatasan Sekte Petir Agung, seekor anjing serigala besar. Namun, dengan infus energi spiritual ke lautan energinya, tubuh anjing itu kini dihiasi pola-pola perak yang aneh. Auranya terus meningkat hingga mencapai tingkat ke-6 tingkat alam reinkarnasi, dan akhirnya berhenti. Ternyata, ini adalah tingkat aslinya, menunjukkan kekuatan luar biasa. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, "Belum sempat kami membawamu keluar, roh formasi sudah membiarkanmu masuk. Tapi apa dia tidak takut kau membuat kekacauan di sini? Dia selalu mengawasi kami dengan ketat." Anjing besar itu berkata, "Aku sudah berteman dengan roh formasi selama bertahun-tahun. Aku malas untuk menyinggung perasaannya, dan dia juga tahu aku tidak akan membuat masalah di sini. Selain itu, dia telah memberikan aku tugas karena tahu kalian akan pergi." Setelah berbicara, dia langsung berjalan ke hadapan Wandi Rosan, lalu berlutut dan menundukkan kepalanya. "Majikan, serigala hitam bersedia mengikuti dan melindungimu dengan sepenuh hati." Di atas kepalanya, muncul sebuah tanda kontrak, menunjukkan bahwa dia dengan sukarela menjadikan dirinya sebagai pengikut Wandi Rosan. Ini membuat Wibowo Salim terkejut sekaligus iri. Bagaimanapun, ini adalah makhluk buas tingkat ke-6 tingkat alam reinkarnasi yang luar biasa. Wandi Rosan tertegun, tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Aksa Wijaya tidak bisa menahan diri dan berkata, "Serigala hitam. Bukannya itu hanya seekor anjing?" Anjing besar itu menunjukkan giginya kepada Aksa Wijaya, tampaknya tidak senang dengan panggilan itu. Namun, karena situasinya serius, dia tidak berani bertindak lebih jauh. Melihat Wandi Rosan masih kebingungan, Aksa Wijaya segera maju, melukai telapak tangan Wandi Rosan dengan jari, dan meneteskan beberapa tetes darah sejati ke tanda kontrak, khawatir anjing besar itu akan berubah pikiran. Rasa sakit di telapak tangannya menyadarkan Wandi Rosan. Dia segera merasakan gelombang kesadaran makhluk buas itu. Kontrak pun selesai, dan anjing besar itu berubah menjadi cahaya hitam, masuk ke dalam ruang khusus, siap dipanggil kapan saja. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, "Roh formasi ini benar-benar baik hati. Dengan anjing besar ini, kemampuan perlindunganmu meningkat berkali-kali lipat." Seolah mendengar ucapan Aksa Wijaya, anjing besar itu muncul kembali di sisi Wandi Rosan, menatap Aksa Wijaya dengan marah. "Namaku Serigala Hitam." "Baiklah, anjing hitam." Khawatir serigala hitam akan marah, Wandi Rosan segera memasukkannya kembali ke dalam ruang, lalu menoleh ke roh formasi. "Terima kasih telah memikirkan ini dengan begitu matang untukku.
Kamu adalah putra suci Sekte Petir Agung, semua ini adalah hakmu. Aku juga telah berjanji kepada Serigala Hitam bahwa dia bisa menjadi binatang suci pelindung Sekte di masa depan. Putra suci dapat mempertimbangkan ini nanti. Wandi Rosan mengangguk, sulit menyembunyikan kegembiraannya. Dia kemudian tersenyum kepada Aksawijaya dan Wibowo Salim. Apakah kita sudah terlalu lama menghilang di luar? Memang cukup lama. Ketiganya langsung meninggalkan istana dan berjalan menuruni gunung. Roh formasi tidak menghentikan mereka, karena semua yang perlu disampaikan telah disampaikan selama proses pewarisan. Dia percaya bahwa Wandi Rosan, murid pilihan pemilik lama, tidak akan mengecewakan. Di kaki gunung, ketiganya kembali ke dekat pintu masuk. Serigala hitam itu muncul lagi, langsung duduk di sebelah Wandi Rosan. Aksawijaya berkata, "Kenapa anjing hitam ini bisa keluar masuk ruang hewan peliharaanmu sesuka hati?" Serigala hitam menjawab, "Aku bilang lagi, namaku Serigala Hitam. Dalam tubuhku mengalir garis keturunan binatang petir. Aku secara sukarela mengakui Tuan, jadi tentu saja batasannya jauh lebih sedikit." Dasar tidak tahu apa-apa. Bab 2584, Serigala Hitam. Sebenarnya, Aksawijaya sengaja berkata seperti itu. Tentu saja dia tahu alasannya. Si kecil dan elang permata ungu juga bisa muncul dengan sendirinya untuk melindungi tuannya. Dia hanya ingin menggodanya saja. Bayangan roh formasi muncul di belakang mereka. Ia langsung berkata kepada Wandi Rosan, "Sang Putra Suci, kamu hanya perlu mengaktifkan kekuatan mutiara petir matahari untuk membuka pintu masuk. Dengan begitu, kalian bisa pergi dari sini." Wandi Rosan mengangguk, lalu langsung memanggil mutiara petir matahari. Melihat harta itu, Aksawijaya sedikit terkejut. "Kamu sudah berhasil menjalin hubungan dengan mutiara ini." Wandi Rosan berkata, "Kali ini aku merebut sesuatu yang menjadi milik saudara Aksa, tapi tanpa status putra suci, tidak mungkin aku bisa menjalin hubungan dengannya." Aksawijaya tertawa, "Aku tidak sekecil hati itu. Selama harta itu ada di tangan orang kita sendiri, siapa pemiliknya tidak jadi masalah. Itu jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan orang luar." Berbeda dengan sikap santai keduanya, Wibowo Salim dengan serius berkata dari samping, "Bukankah kita seharusnya memeriksa situasi dulu? Roh formasi, apakah kamu bisa merasakan keadaan di luar melalui penghalang ini? Jangan lupa keadaan kami saat pertama masuk ke sini." Kata-kata Wibowo Salim mengingatkan Aksawijaya dan Wandi Rosan, terutama Wandi Rosan. Wajahnya langsung berubah, mengingat segala hal yang mereka alami saat masuk. Meskipun kekuatan mereka bertiga telah meningkat pesat, menghadapi ahli di tingkat alam manunggal sejati tetap seperti semut melawan gunung. Roh formasi, yang mengetahui pengalaman mereka sebelumnya, segera mengerahkan kekuatannya, memunculkan gambaran keadaan di luar. Namun, dari luar, ruang ini tetap tidak terlihat. Mereka melihat seorang pria bertanduk seperti sapi sedang duduk di tanah, menatap bintang-bintang. Di sampingnya, ada beberapa binatang buas. Raja Tikus, yang sebelumnya berinteraksi dengan Aksawijaya, kini diam-diam meringkuk di kakinya, seperti hewan peliharaan yang sangat patuh. Anjing serigala itu mengerutkan alis dan berkata, "Orang ini terlihat akrab. Sepertinya aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya." Aksawijaya tertawa, "Tidak perlu menebak. Meskipun aku tidak melihat siapa dia waktu itu, seharusnya memang dia. Salah satu penguasa di zona terlarang ini, setidaknya dia berada di tingkat alam manunggal sejati. Saat kita keluar nanti, kita hanya bisa mengandalkanmu. Tahan dia beberapa menit saja, dan kami mungkin bisa kabur." Mendengar itu, wajah anjing serigala berubah. Ia langsung berkata, "Kamu bercanda. Kalian ingin aku mati. Aku tidak akan bisa bertahan 3 jurus di tangannya." Ia lalu menoleh ke roh formasi dan berkata, "Kamu pasti bersekongkol dengan mereka untuk menjadikanku tumbal, iya?" Roh formasi dengan kesal menjawab, "Kenapa kamu begitu panik? Jika mereka bisa masuk, pasti mereka punya cara untuk keluar. Aku hanya memintamu melindungi putra suci, bukan mengorbankan dirimu." Anjing serigala itu memandang mereka bertiga dengan curiga, tak menemukan sedikit pun harapan. Wibowo Salim dan Wandi Rosan tampaknya juga kehilangan keyakinan, hanya Aksawijaya yang tetap santai, seolah-olah keberadaan pria kuat itu di luar tak memengaruhinya. Anjing serigala menatap Aksawijaya, "Kamu punya rencana?" Aksawijaya tersenyum, "Lain kali, jangan sombong saat bertemu denganku. Ingat, kali ini kamu benar-benar berutang, nyawa anjing, padaku. Kali ini,
Anjing itu anehnya tidak membalas Aksawijaya, tampaknya tahu kapan harus mengalah. Ia benar-benar mengerti manusia. Wandi Rosan memasukkan anjing itu kembali ke ruangnya, lalu berkata pada Aksawijaya, "Saudara Aksa, jangan bertengkar dengannya lagi. Kita harus mencari cara untuk pergi. Dia di luar, dan kita tidak punya peluang. Bahkan binatang buas di sekitarnya saja sulit kita lawan." Aksawijaya berkata, "Aku tidak berencana keluar lewat pintu utama." Setelah berkata begitu, Aksawijaya menoleh ke Wandi Rosan, "Suruh roh formasi pergi. Aku tidak ingin dia melihat beberapa caraku." Sebelum Wandi Rosan bisa bicara, roh formasi mendengus dingin, lalu menghilang sambil meninggalkan pesan di udara. "Aku tidak peduli. Sebagai murid Sekte Petir Langit, kalian wajib melindungi Putra Suci. Kalau tidak, masalah akan datang menghampiri kalian di masa depan." Setelah memastikan roh formasi telah menghilang, Aksawijaya tidak membuang waktu. Ia langsung memanggil Tungku Bintang Galaksi Dewa, lalu membawa mereka masuk ke dalamnya. Wandi Rosan, yang sudah pernah masuk sebelumnya, tidak terlalu terkejut. Namun, Wibowo Salim tampak sangat heran. Dengan tingkatannya yang tinggi, ia bisa merasakan keanehan dari Tungku Bintang Galaksi Dewa itu. Kekuatan harta ini sangat aneh. Bahkan aku tidak bisa melacaknya dengan indera spiritualku. Wandi Rosan baru menyadari apa yang dikatakan Wibowo Salim, karena sebelumnya dia tidak sempat memperhatikan. Aksawijaya meletakkan sebuah batu spiritual di dalam formasi, lalu mengaktifkan kekuatan Tungku Bintang Galaksi Dewa. Dalam sekejap, Tungku Bintang Galaksi Dewa menjadi transparan, memperlihatkan semua yang ada di luar kepada mereka. Aksawijaya berkata kepada roh alat itu, "Langsung tembus penghalang Sekte Petir Agung, lalu kita akan masuk kembali dari luar sesuai jalur sebelumnya." Mendengar Aksawijaya berbicara sendiri, kedua temannya kebingungan. Namun, dalam sekejap, saat formasi di sekitar mereka aktif, Tungku Bintang Galaksi Dewa langsung terbang ke atas dan meledakkan kekuatan unik yang merobek ruang untuk masuk. Mereka hanya melintasi celah ruang itu dalam sekejap, dan pemandangan di sekitar mereka pun berubah. Kini mereka berada di tengah lautan bintang yang tak berujung, dan suasana langsung menjadi sunyi. Saat melihat ke belakang, bayangan besar 9 langit atas membuat mereka menyadari sesuatu. Keduanya terkejut luar biasa. Apa yang terjadi? Kita benar-benar sudah keluar dari 9 langit atas. Bab 2585, Luka-Luka. Aku datang dari 9 benua menuju 9 langit atas dengan cara seperti ini, dan ini juga fungsi dari harta spiritualku ini. Jangan sampai kalian membocorkannya, termasuk pada anjing besar hitam itu. Saat itu, anjing hitam muncul di samping Wandi Rosan, terkejut dan berlutut di tanah sambil memperhatikan segala sesuatu di luar Tungku Bintang Galaksi Dewa. "Kami, para kultivator tingkat alam reinkarnasi, bisa menerobos ruang hampa untuk berlatih di lautan bintang, tetapi biasanya hanya bisa menuju dunia terdekat. Jika ingin pergi ke dunia besar lainnya, itu sangat sulit. Banyak kultivator bahkan mati di tengah perjalanan. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator tingkat alam reinkarnasi memilih untuk tetap di dunia besar dan terus berlatih. Hanya ketika mencapai tingkat alam manunggal sejati, seseorang bisa bebas melintasi lautan bintang, meskipun ada kemungkinan tersesat. Tetapi setidaknya nyawa tidak akan terancam. Apakah harta spiritualmu bisa dengan bebas melintasi lautan bintang? Tahukah kamu apa arti ini bagi para kultivator di bawah tingkat alam manunggal sejati? Bagaimana bisa harta seperti ini jatuh ke tangan seorang bocah kecil sepertimu?" Sebelum Aksawijaya sempat menjawab, roh alat berubah menjadi wujud manusia dan langsung berkata kepada Aksawijaya, "Tuan, anjing hitam ini terlalu banyak bicara. Bolehkah aku melemparkannya keluar? Dengan tingkat kultivasinya, tidak akan sampai kehilangan nyawa." Anjing hitam langsung menghilang tanpa berkata apa-apa, jelas takut dilemparkan ke lautan bintang. 3 orang lainnya tertawa terbahak-bahak. Aksawijaya bertanya kepada Tungku Bintang Galaksi Dewa, "Berapa lama kita butuh waktu untuk kembali memasuki 9 langit atas?" "Setidaknya setengah bulan. Kecuali kamu tidak takut ditemukan oleh para tokoh besar, kita bisa langsung merobek penghalang dan masuk ke dalam, hanya membutuhkan setengah hari." Aksawijaya berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Kita gunakan cara yang aman untuk memasuki 9 langit atas. Saat ini, kita masih belum tahu situasi di sana, lebih baik berhati-hati." "Tidak masalah, aku akan bergerak sesuai rute sebelumnya." Setelah roh alat menghilang, suara anjing hitam terdengar,
jika benda ini menarik perhatian tokoh besar, kamu bisa dalam masalah. Tapi ketika kamu berlatih di Lautan Bintang, pastikan bahwa aku bersama tuanmu. Dengan harta ini, untuk apa berlatih di 9 langit atas? Dengan bakatmu, pergi ke dunia tingkat lebih tinggi bukanlah masalah besar. Tidak sampai 100 tahun, saat kalian kembali ke 9 langit atas, para kultivator seangkatanmu tidak akan mampu menyaingi kalian. Pendapat anjing hitam itu sangat didukung oleh Wibowo Salim. Ia pernah masuk dalam daftar Lautan Bintang dan sangat memahami perbandingan para jenius di dunia tingkat lebih tinggi. Sayangnya, bahkan lembah abadi tidak memiliki tokoh besar yang bisa mengirimnya ke dunia tingkat lebih tinggi untuk berlatih. Namun, situasi saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ia bukan lagi dirinya yang muda. Jika bisa memilih, ia akan tanpa ragu berlatih di luar, meningkatkan dirinya, dan setelah mencapai tingkat tertentu, kembali ke 9 langit atas untuk menunjukkan pada semua orang bahwa ia telah kembali. Namun, pemikiran Aksa Wijaya saat itu berbeda dari mereka. Aksa Wijaya tentu memahami bahwa dunia besar seperti Akademi Balai Suci memiliki banyak peluang, bahkan lingkungan latihannya jauh melampaui 9 langit atas. Tetapi pada saat itu, kultivasi dia dan Maya belum terlalu tinggi, dan masih banyak hal yang perlu dia selesaikan. Bahkan, kapan saja ia mungkin harus kembali ke 9 benua. Ia tidak bisa pergi terlalu jauh untuk berlatih. Masalah di 9 benua belum selesai. Aksa Wijaya sangat memahami hal ini. Dunia besar pada akhirnya akan kacau balau. Bangsa Dewa Kuno yang terbangun mungkin tidak akan mengabaikan 9 benua. Jika kebetulan ada bangsawan yang memberitahukan rahasia kepada bangsa Dewa Kuno dan mereka memilih untuk menyerang 9 benua, kehancuran yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan bangsawan sebelumnya. Oleh karena itu, dia harus selalu siap. Jika ada masalah di 9 benua, ia bisa kembali kapan saja. Wandi Rosan berkata, saudara Aksa pasti memiliki rencananya sendiri. Bagaimanapun, dia bukan kultivator dari 9 langit atas. Jika ada kesempatan, dia pasti tidak akan melupakan kita. Aksa Wijaya mengangguk. Masih ada banyak hal di kampung halaman saya yang belum selesai. Kalau tidak, saya tidak akan tetap di 9 langit atas untuk berlatih. Di masa depan, pasti ada kesempatan. Mendengar ini, keduanya mengangguk. Mereka tahu ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Aksa Wijaya membawa mereka menggunakan harta ini, menunjukkan bahwa dia sudah menganggap mereka sebagai orang dalam. Karena butuh waktu 1 bulan, Aksa Wijaya tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Ia menyerahkan perjalanan ini kepada roh alat, sementara dirinya masuk ke ruang dalam guci itu. Ini adalah mata air kehidupan. Kamu benar-benar menguasai 2 jenis kekuatan tertinggi dari 9 benua. Apakah keluarga Wijaya kalian sekarang sudah tak terkalahkan di 9 benua? Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Aku selalu berlatih di luar, hanya saja aku pernah mengunjungi beberapa tempat yang sangat istimewa. Itu berarti kamu adalah orang yang ditakdirkan. Mendapatkan begitu banyak hal berharga bukan hanya soal keberuntungan saja. Dengan Aksa Wijaya menggerakkan teknik pengobatan, sedikit demi sedikit dia memperbaiki meridian Wahyu Parimo. Warna wajah Wahyu Parimo perlahan membaik. Ditambah dengan kekuatan mata air kehidupan dan napas alam, aura Wahyu Parimo terus mengalami perubahan. Tubuhnya juga mulai pulih, tidak lagi kering dan kurus seperti sebelumnya. Sekitar 3 jam kemudian, lautan Ki Wahyu Parimo akhirnya teraktivasi oleh kekuatan spiritual dan perlahan mulai berputar. Melihat hal ini, Aksa Wijaya menghela napas lega. Ini adalah awal yang baik. Wahyu Parimo jelas sudah bertahun-tahun tidak merasakan adanya getaran di lautan Ki-nya. Kini dia sangat bersemangat, tetapi dia mengingat dengan baik peringatan Aksa Wijaya sebelumnya. Dia sama sekali tidak boleh menggerakkan kekuatan spiritualnya dan hanya perlu mempercayai Aksa Wijaya. Meridian mulai kembali elastis. Meskipun hanya bisa mengalirkan sedikit kekuatan spiritual, menjalankan siklus energi sudah bukan lagi masalah. Di dalam Sekte Petir Agung, roh formasi itu saat ini masih memperhatikan posisi di mana tungku bintang galaksi dewa pergi. Dia sangat terkejut. Saat itu Aksa Wijaya memintanya pergi. Meskipun dia menghilang dari tempat itu, tempat ini sepenuhnya adalah wilayahnya. Tidak peduli di mana, dia tetap bisa melihat bagaimana Aksa Wijaya dan yang lainnya pergi. Dia sangat khawatir dengan Wandi Rosan, jadi dia terus mengawasi apa yang akan dilakukan Aksa Wijaya dan yang lainnya untuk pergi.
Jika ada masalah, dia bisa menarik mereka bertiga kembali ke ruang rahasia ini. Bahkan jika tidak semua bisa diselamatkan, setidaknya dia bisa melindungi nyawa Wandi Rosan. Namun, dia tidak menyangka mereka semua masuk ke dalam sebuah tungku bintang galaksi dewa dan melintasi ruang kosong untuk pergi. Itu jelas bukan zona terlarang di luar sana. Dia samar-samar melihat lautan bintang. Siapa sebenarnya orang itu? Apakah dia membawa mereka langsung pergi ke langit tertinggi? Dia menenangkan diri. Meskipun penuh pertanyaan, dia tahu tidak ada gunanya memikirkannya lebih jauh, karena mereka sudah pergi. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dalam perjalanan kembali, saat dia melewati menara perpustakaan, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan menara itu. Rasanya berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak bisa memastikan apa yang berubah. Dia mendekati menara perpustakaan, berjalan ke pintu besar, dan langsung melewatinya masuk ke dalam menara. Dia sendiri bukan makhluk fisik, dan formasi di sini juga merupakan bagian dari formasi miliknya, jadi dia bisa bebas keluar masuk. Namun, saat dia sampai di lantai pertama, dia merasakan ada aura yang berbeda. Tanpa membuang waktu, dia langsung terbang ke atas, melewati beberapa lantai hingga tiba di lantai 5. Dia menemukan bahwa semua buku di lantai ini telah hilang. Padahal belum lama ini dia memeriksanya, dan saat itu buku-buku masih ada di tempatnya. Tapi sekarang, semuanya lenyap. Ketika dia tiba di lantai 7, matanya melebar, terkejut tak percaya. Bayangan di lantai 7 itu ternyata telah menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Kemana dia pergi? Saat dia bingung, tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Apakah itu dia? Sial, dia mencoba mengingat kapan Aksawijaya mungkin masuk ke menara, tetapi dia sama sekali tidak memiliki ingatan tentang hal itu. Dia selalu mengawasi Aksawijaya. Kalau tidak, mungkin lemari obat di pondok obat itu sudah habis dibawa oleh Aksawijaya. Awalnya dia merasa cukup puas, tetapi sekarang dia tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya orang itu sudah hampir mencapai akhir hidupnya. Apa gunanya membawanya keluar? Semoga saja ini tidak memengaruhi Sang Putra Suci. Namun, dengan adanya serigala hitam itu, Sang Putra Suci seharusnya aman. 7 hari berlalu dalam sekejap. Di dalam harta spiritual guci racun Aksawijaya, warna wajah Wahyu Parimo telah pulih banyak. Kondisinya sangat baik. Aksawijaya bahkan telah melepaskan segel pada dirinya, memungkinkan dia untuk menggerakkan kekuatan spiritualnya sendiri dan memulihkan setidaknya 30% kekuatannya. Dalam kondisinya saat ini, kecepatan pemulihannya akan terus meningkat. Namun, 3 pil obat pertama yang dia konsumsi sudah kehilangan efektivitasnya. Aksawijaya mengeluarkan 3 pil lagi dan memberikannya kepada Wahyu Parimo. Tanpa ragu sedikit pun, Wahyu Parimo meminumnya. Saat ini, dia sepenuhnya mempercayai Aksawijaya. Dia sangat sadar bahwa hanya dengan bantuan Aksawijaya, dia bisa pulih hingga sejauh ini. Jika hanya mengandalkan dirinya sendiri, hal itu hampir mustahil. Dengan pelepasan kekuatan spiritualnya, serangga beracun di sekitarnya tidak berani mendekat. Meskipun baru 30% kekuatannya, Aksawijaya sudah merasakan aura alam reinkarnasi tingkat 4 yang sangat kuat. Bab 2586, kembali ke 9 langit. Seperti yang sudah saya perkirakan, setelah mengonsumsi 3 kali pil ini, kekuatan senior seharusnya sudah pulih sekitar 70%. Sisanya tidak bisa dipulihkan hanya dengan mengandalkan pil, kata Aksawijaya. Wahyu Parimo mengangguk. Setelah pulih 70%, kecuali ada obat abadi, pil dengan kualitas seperti ini tidak akan efektif lagi untuk saya. Namun, kemampuan 70% sudah cukup untuk membantu saya perlahan menyesuaikan diri hingga mencapai kondisi terbaik. Harapan hidup saya juga mungkin akan meningkat banyak. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Aksawijaya menjawab, senior tidak perlu sungkan dengan junior. Kebetulan kita bertemu, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menolong. Sambil berbicara, Aksawijaya menggunakan tekniknya untuk mengubah pil menjadi energi spiritual yang terkumpul di laut energi Wahyu Parimo. Dengan itu, saat Wahyu Parimo berlatih, kekuatan tersebut secara perlahan akan memperbaiki luka di tubuhnya. Meski bantuan Aksawijaya masih berpengaruh, efeknya sudah tidak sebesar sebelumnya. Pil kedua telah memulihkan luka Wahyu Parimo hingga 60%, menghabiskan waktu 5 hari. Pil terakhir juga diserahkan Aksawijaya kepada Wahyu Parimo.
Dengan kecepatan pemulihan seperti itu, efek obatnya paling lama hanya akan bertahan 3 hari sebelum sepenuhnya terserap. Ketika luka-lukanya pulih hingga 70%, auranya kembali melonjak drastis, mencapai tingkat ke-7 tingkat alam reinkarnasi. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya dia setelah benar-benar pulih. Aksa Wijaya berkata, "Senior Wahyu, pil yang saya siapkan sekarang sudah tidak banyak berpengaruh pada Anda. Silakan terus tinggal di sini untuk melanjutkan pemulihan. Saya sesekali akan mengalirkan napas alam kepada Anda. Itu masih akan sangat membantu dalam menyembuhkan luka Anda. Jika ada masalah, Anda bisa memanggil saya kapan saja, saya pasti akan merasakannya." Wahyu Parimo bertanya, "Kita akan pergi kemana selanjutnya? Jika saya tidak salah, Anda seharusnya sudah meninggalkan Sekte Petir Agung." Aksa Wijaya tidak berniat menyembunyikan hal ini dan menjawab langsung, "Benar, senior. Kami sedang menuju dunia luar, 9 langit, dan sebentar lagi akan tiba. Jika senior ingin berlatih di 9 langit, saya bisa melepas Anda di sana. Namun, senior perlu bersiap-siap. Dahulu, semua kultivator dari 9 benua diusir dari 9 langit. Para tokoh besar mungkin bisa merasakan keberadaan Anda. Jika itu terjadi, senior mungkin tidak bisa tinggal lama di sana. Saya tidak berniat pergi ke 9 langit. Meskipun kekuatan saya sudah pulih sebagian, saya masih tidak cocok untuk bertarung. Jika memungkinkan, carikan kesempatan untuk membawa saya kembali ke 9 benua. Saya ingin melihat-lihat keadaan di sana." Aksa Wijaya menjawab, "Itu bukan masalah, tetapi saya perlu mengingatkan senior, karena dunia 9 benua telah mengalami kemunduran, saat saya pergi, puncak alam keabadian dewa sudah menjadi batas yang tak bisa dilampaui. Bahkan jika senior kembali, Anda mungkin harus menekan kekuatan Anda." Wahyu Parimo tersenyum, "Tidak masalah. Dunia apapun akan mengalami puncak dan kemunduran. Anda hanya lahir dalam siklus tersebut, itu tidak ada artinya. Dengan munculnya pemuda seperti Anda, saya percaya 9 benua mulai mendapatkan keberuntungannya kembali. Tidak akan lama lagi, tingkat dunia besar itu akan meningkat. Saat itu, saya kembali pada waktu yang tepat. Apalagi, Anda mungkin belum menyadari sesuatu, pada era kami meninggalkan 9 benua, juga tidak ada kultivator alam reinkarnasi di sana. Kalau ada, kami tidak perlu pergi ke 9 langit untuk melanjutkan pelatihan." Aksa Wijaya berkata, "Meski demikian, berdasarkan pengalaman saya selama di 9 benua, 9 benua kita pernah melahirkan keberadaan yang lebih kuat." Wahyu Parimo tertawa, "Tentu saja. Tapi bagi kami, itu sudah menjadi sejarah kuno. Namun, mengenai hal-hal itu, ada satu tempat yang mungkin menyimpan catatan." "Tempat apa?" Aksa Wijaya bertanya. "Dunia leluhur manusia. Itu adalah tempat asal-muasal manusia. Baik 9 benua maupun 9 langit memiliki hubungan erat dengan dunia leluhur. Sayangnya, orang kecil seperti kami tidak pernah tahu alasannya. Bahkan, saya tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan 9 langit. Sekte Petir Agung tidak pernah memberi kami kesempatan mencapai tingkat alam manunggal sejati, yang membuat kami kehilangan banyak hal." Setelah berbincang sejenak, Aksa Wijaya tidak lagi mengganggu Wahyu Parimo yang sedang memulihkan diri. Ia kembali ke bagian dalam tungku bintang galaksi dewa. Wandi Rosan dan Wibowo Salim terlihat sedang berbincang dengan gembira, jelas membahas tentang masa depan mereka. "Kenapa kalian terlihat begitu senang?" Aksa Wijaya bertanya. Wandi Rosan tersenyum, "Kita sudah dekat dengan 9 langit. Kami membayangkan akan memberikan kejutan kepada para kultivator yang kami kenal." Aksa Wijaya mengangguk, "Tentu mereka akan terkejut melihat kita kembali. Tapi jangan lupa situasi saat kita pergi. Sebaiknya kalian bersiap untuk menghadapi masalah yang akan datang." Aksa Wijaya mengingatkan mereka tentang kejadian ketika mereka menyerbu formasi teleportasi Kerajaan Langit Tengah dan menyebabkan masalah besar, bahkan membuat Wandi Rosan diusir dari Aula 9 Langit. "Seperti yang sering kau katakan, jika tentara datang, kita hadapi dengan jenderal, jika air datang, kita bendung dengan tanah. Saat itu, kekuatan kita masih lemah. Sekarang, setidaknya kita punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Apa yang perlu dikhawatirkan?" Suara anjing hitam terdengar, "Benar. Dengan saya melindungi tuan saya, berapa banyak pun yang datang, saya akan menggigit semuanya." Makhluk ini, tampaknya takut Aksa Wijaya berbuat sesuatu padanya. Setelah kejadian sebelumnya, ia tidak berani muncul lagi, takut Aksa Wijaya melemparkannya ke lautan bintang untuk terapung-apung.
Aksa Wijaya berkata, memang sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah sampai di 9 langit, kita hanya perlu mencari tahu sedikit informasi, dan semuanya akan jelas. Di kerajaan langit atas, kota raja. Di dalam paviliun langit atas, seorang tokoh besar berbaju hitam telah tiba, duduk di posisi utama sambil mengamati para petinggi paviliun itu. Para petinggi ini adalah beberapa orang terkuat dari paviliun langit atas di wilayah kerajaan langit atas, termasuk Guru Wandi Rosan yang berada di antara mereka. Ahli berjubah hitam itu menatap mereka dengan tenang dan langsung berkata, kalian seharusnya sudah tahu apa yang diwakili oleh Aksa Wijaya. Wandi Rosan pasti juga telah mendapat keuntungan darinya. Sekarang, kami hanya memiliki satu permintaan, serahkan dia, atau serahkan Aksa Wijaya. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai, dan aku yakin kalian juga tidak ingin membuang waktu dengan saya di sini, bukan? Salah satu petinggi paviliun langit atas segera menjawab, sekalipun kalian bertanya 100 kali atau 1000 kali, jawabannya tetap sama. Setahun yang lalu, Wandi Rosan menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Bahkan batu giok penghubung jiwanya tidak memberikan respons. Tidak mungkin aku bisa menciptakan dia dari udara, kan? Sekarang pihak ibu kota kerajaan telah mengeluarkan perintah tertinggi. Bagaimanapun caranya, ketiga orang itu harus ditemukan, baik hidup maupun mati. Paviliun langit atas kalian selalu enggan mengeluarkan surat perintah penangkapan karena khawatir akan reputasi kalian, kan? Bukankah kalian juga tahu bahwa Wandi Rosan membantu ahli itu? Ini sudah bukan rahasia lagi. Petinggi itu menjawab dengan tegas, kami sudah mengusir Wandi Rosan. Bukankah kalian lebih tahu tentang itu? Apakah aku perlu meminta Tuan Kepala Paviliun datang sendiri untuk menjelaskan ini? Kebetulan beliau akan ke ibu kota utama. Mendengar kata-kata petinggi itu, ahli berjubah hitam yang tadi terlihat memaksa, mendadak menjadi lebih sopan. Masalah kecil seperti ini tidak perlu merepotkan para tokoh besar. Saya hanya menyampaikan maksud saja. Bagaimana kalian menangkap mereka atau mengeluarkan surat perintah penangkapan, itu urusan kalian sendiri. Guru Wandi Rosan berbicara dengan nada dingin, kalian telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap muridku selama 1 tahun. Bisakah kalian memberikan penjelasan, apa yang dilakukan muridku hingga menyinggung pangeran kedua kerajaan langit tengah? Aksa Wijaya memang sering bermasalah karena ucapannya, tetapi kenapa muridku yang harus menanggung akibatnya? Ahli itu mengangkat tangannya, memotong perkataannya. Kalian sepertinya tidak paham. Surat perintah penangkapan itu bukan karena Aksa Wijaya berbicara sembarangan atau karena Wandi Rosan ditarik ke dalam masalah. Mereka ditangkap karena memaksa mengaktifkan formasi pertahanan ibu kota kerajaan, yang berarti mereka telah meremehkan kekuasaan kerajaan langit tengah. Karena itu, surat perintah penangkapan dikeluarkan. Muridmu dan Aksa Wijaya tidak akan lolos. Jika kalian dapat menangkap Aksa Wijaya dan membawanya ke ibu kota, saya bisa menjamin masalah Wandi Rosan akan selesai. Kalau tidak, kalian hanya perlu menunggu hasilnya. Lagi pula, Wandi Rosan bukan lagi murid paviliun langit atas kalian, bagaimana dia akan diperlakukan adalah keputusan kami. Guru Wandi Rosan menatapnya dengan dingin, apa ini artinya kalian memaksaku? Tidak, tentu tidak. Saya sangat sadar akan kekuatan paviliun langit atas. Lagi pula, pangeran kami memiliki hubungan yang baik dengan kepala paviliun. Sebaiknya kita tidak merepotkan kedua tokoh besar itu. Pilihan ada di tangan kalian, bukan di tangan kerajaan langit tengah. Saat mengatakan ini, seolah-olah ahli itu tiba-tiba teringat sesuatu dan melanjutkan, tepatnya, paviliun langit atas cabang wilayah kerajaan langit atas. Paviliun langit atas dari wilayah kerajaan lain bekerja sama dengan kerajaan langit tengah. Mereka mendukung keputusan kami, jadi, pikirkan baik-baik. Setelah itu, ahli berjubah hitam itu langsung bangkit dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah orang itu pergi, Guru Wandi Rosan langsung menghancurkan cangkir teh di tangannya dengan penuh amarah. Dia tentu ingin membantu muridnya, tetapi Wandi Rosan telah menghilang selama 1 tahun tanpa kabar. Dalam pandangannya, Wandi Rosan mungkin menyadari telah membuat masalah besar dan bersembunyi bersama Aksa Wijaya, tetapi dia tidak mengerti mengapa muridnya tidak pernah menghubunginya. Beberapa petinggi melihat keadaan ini dan berkata, jangan khawatir. Mereka belum menemukan petunjuk apapun selama 1 tahun. Bisa jadi Wandi Rosan bersama Aksa Wijaya dan Wibowo Salim dari Lembah Abadi sedang menikmati kehidupan mereka. Terkadang, kita yang tua ini tidak perlu terlalu khawatir.
Generasi muda lebih berani dan lebih santai. Guru Wandi Rosan memandang mereka dan kemudian mengajukan pertanyaan serius, jika anak itu kembali sekarang dan ingin tinggal di paviliun langit atas untuk bersembunyi, apakah kalian akan membantu atau menyerahkannya? Seorang sesepuh yang pernah berkomunikasi dengan Wandi Rosan segera berkata, omong kosong apa itu? Tidak peduli apa yang dilakukan para petinggi paviliun langit atas lainnya, kami telah menyaksikan Wandi Rosan tumbuh dewasa. Jika aku harus berdiri membelanya, akulah yang akan berdiri pertama kali. Yang lain pun tertawa mendengarnya, membuat suasana hati Guru Wandi Rosan sedikit lebih tenang. Namun, dia tetap berkata, aku senang mendengar kalian berkata begitu. Kalau memang tidak ada cara lain, aku akan keluar dari paviliun langit atas. Aku tidak percaya aku tidak bisa melindungi muridku sendiri. Di perbatasan kerajaan langit atas, di dekat pantai tempat Aksawijaya dan yang lainnya pertama kali memasuki langit atas, tungku bintang galaksi dewa membuka ruang angkasa dengan diam-diam dan masuk ke langit atas. Aksawijaya segera membawa dua orang lainnya keluar dari tungku bintang galaksi dewa di atas laut, lalu menyimpannya. Melihat sinar matahari yang menyilaukan, ketiganya merasa sangat senang. Wibowo Salim berkata, aku belum pernah ke sini sekalipun. Memang benar tempat ini miskin energi spiritual. Wandi Rosan tertawa, keuntungannya adalah tidak banyak ahli di sini, jadi kita tidak perlu khawatir identitas kita langsung terbongkar. Bab 2587, Kerajaan dari Langit. Tiga orang itu terbang menuju tepi sungai sambil berbincang. Aksawijaya bertanya kepada dua temannya, rencana kita selanjutnya apa? Wandi Rosan tersenyum dan berkata, karena kita sudah kembali ke 9 langit, tentu saja mengikuti apa yang kamu katakan. Wibowo Salim mengangguk, aku juga tidak punya rencana khusus. Aku hanya ingin kembali ke lembah abadi suatu saat, untuk menunjukkan peningkatanku kepada leluhur agar mereka tenang. Baiklah, kita pergi ke kota terdekat dulu untuk melihat situasi, jawab Aksawijaya. Wandi Rosan mengusulkan, bagaimana kalau kita menyamar sebelum bergerak? Dalam kondisi seperti ini, kita mungkin akan segera menarik perhatian. Aksawijaya berpikir sejenak sebelum berkata, keadaan kali ini berbeda. Dulu kita tidak punya kekuatan untuk melawan. Tapi sekarang, kamu telah berhasil menembus batas, Wibowo Salim juga mengalami peningkatan besar, dan aku sendiri juga jauh lebih kuat. Masalah hartawan Samtono dan Kerajaan Langit Tengah cepat atau lambat harus diselesaikan. Jika kita terus menunda, tidak ada untungnya. Jika identitas kita bocor di tempat rahasia nanti, kita akan terus dihantui. Bukankah lebih baik diselesaikan sekarang? Wandi Rosan mengingatkan, Aksawijaya, kamu tidak boleh meremehkan mereka. Kamu tahu kekuatan kerajaan di 9 langit itu sangat besar. Jika masalah ini mudah diselesaikan, aku tidak akan diusir dari paviliun langit atas. Padahal guruku adalah salah satu petinggi di sana. Wibowo Salim tertawa, saudara Wandi, jangan terlalu khawatir. Kalau tidak bisa diselesaikan, kita buat saja kekacauan besar. Kalau perlu, tinggalkan 9 langit dan pergi ke dunia 9 benua bersama Aksawijaya. Dia punya harta karun yang bisa melintasi lautan bintang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Lagi pula, ada ahli yang melindungi kita. Aku tidak percaya kerajaan akan mengirim monster tua mereka hanya untuk mengusik kita. Bagi Wibowo Salim, yang terobsesi pada seni bela diri, tempat berlatih tidak menjadi masalah. Jika 9 langit tidak bisa menerimanya, dia siap membuat kekacauan besar sebelum pergi. Namun, dia pasti akan kembali suatu hari untuk membalas dendam. Saat Wandi Rosan masih ragu, suara serigala hitam terdengar, dia benar. Kamu adalah putra suci Sekte Petir Agung. Dengan identitas itu, menyembunyikan diri tidaklah pantas. Sekte Petir Agung tidak bisa menerima rasa malu ini. Jangan khawatir, meski harus mengorbankan nyawa, aku akan melindungimu. Aksawijaya tertawa. Karena kalian semua setuju, bagaimana kalau kita benar-benar membuat kekacauan? Aku sudah lama hidup tenang. Tidak ada yang tahu siapa aku di sini. Aku tidak keberatan menunjukkan kepada mereka apa yang aku bisa. Jika masalahnya bisa diselesaikan, kita selesaikan. Jika tidak, kita biarkan mereka merasakan sakitnya. Jangan biarkan mereka berpikir kita takut. Wibowo Salim setuju sambil tertawa. Hahaha. Kalau begitu mari kita buat kekacauan. Kalau ada kesempatan, aku ingin pergi ke Kerajaan Langit Tengah. Wandi Rosan memprotes. Bukankah itu seperti mencari mati? 9 langit ini begitu luas.
Selama kita tidak pergi ke kerajaan langit tengah atau kerajaan dari langit, kita bisa bergerak dengan mudah di wilayah lain. Tidak perlu membuat masalah di wilayah mereka, kan? Namun, Aksawijaya dengan tegas menggelengkan kepala. Pendapatmu salah. Memang kerajaan langit tengah lebih berbahaya, tetapi kerajaan dari langit tidak terlalu membatasi kita. Tempat itu mungkin tempat yang baik untuk membuat kekacauan. Setidaknya kita tidak perlu merasa tertekan, dan tidak masalah jika membuat pihak lain marah. Apalagi semua ini bermula dari pelelangan itu. Jadi, mari kita pergi ke kerajaan dari langit. Melihat semangat Aksawijaya yang menggebu-gebu, Wandi Rosan merasa agak khawatir. Namun, pada titik ini, dia tidak punya banyak pilihan. Dia bukan lagi dirinya yang dulu, dan sudah saatnya dia berubah. Lagi pula, seperti yang dikatakan Serigala Hitam, dia adalah putra suci Sekte Petir Agung. Bagaimana mungkin dia menerima perlakuan seperti ini? Baiklah, kita lakukan. Ketiganya pun sepakat. Namun, saat mereka terbang, wajah Aksawijaya mulai berubah. Wandi Rosan yang baru saja membulatkan tekadnya berteriak kesal, "Aksawijaya, jangan bilang tadi kamu cuma bercanda." Di sampingnya, Wibowo Salim menepuk kepalanya sambil ikut mengubah wajahnya. Aksawijaya pasti punya rencana. Kita tidak bisa langsung mengungkapkan identitas sekarang. Aku yakin dia sudah memikirkan semuanya. Meskipun tidak tahu apa rencana Aksawijaya, Wandi Rosan segera menyamar dan mengikuti Aksawijaya ke kota perbatasan. Mereka menggunakan formasi teleportasi untuk langsung menuju ibu kota kerajaan dari langit. Setibanya di sana, mereka berjalan di jalanan tanpa rasa takut. Tak lama, mereka melihat poster buronan Aksawijaya dan Wandi Rosan dengan wajah asli mereka. Karena Wibowo Salim tidak pernah memprovokasi hartawan Samtono, wajahnya tidak muncul di poster. Wibowo Salim bercanda, "Lihat, awalnya ini bukan urusanku. Sekarang aku juga harus ikut terlibat." Aksawijaya tertawa, "Kita hanya ingin memberikan peringatan. Semoga kerajaan langit tengah berhenti mengejar kita. Menurutmu, pangeran kedua kerajaan langit tengah lebih ingin membalas dendam padamu atau padaku?" Wibowo Salim mengangkat bahu. "Aku tidak bilang apa-apa saat itu. Semua itu ulahmu. Tidak ada bedanya." Setelah itu, mereka bahkan menikmati minuman di ibu kota sebelum menuju gerbang kota, bersiap untuk pergi. Aksawijaya datang ke tempat itu dengan tujuan sederhana, yaitu untuk mempersiapkan langkah cadangan. Karena ingin menyelesaikan masalah dengan tegas dan memberikan peringatan, ia harus menggunakan semua kemampuannya. Ketiganya membawa banyak sumber daya. Setelah meninggalkan kota, hal pertama yang dilakukan oleh Aksawijaya adalah mencari tempat tersembunyi di sekitar kota untuk mulai menyiapkan formasi sihir. Di sampingnya, Wibowo Salim memperhatikan Aksawijaya yang terus meletakkan bahan-bahan di tanah. Tak lama, bentuk awal formasi itu sudah terlihat, dan ia segera mengenalinya. "Ini adalah formasi teleportasi," tanyanya. Aksawijaya tersenyum. Formasi ini jauh lebih andal dibandingkan dengan jimat teleportasi besar pada saat-saat genting. Beberapa formasi pembatas ruang tidak akan berpengaruh pada ini. Selain itu, dengan meninggalkan formasi teleportasi di sini, kita bisa datang dan pergi sesuka hati. Setelah selesai, Aksawijaya menambahkan formasi penyamaran di sekitarnya, sehingga formasi teleportasi itu tersembunyi. Bahkan jika mereka menggunakan teleportasi untuk datang ke sana, orang lain tidak akan menyadarinya. Mereka melanjutkan perjalanan menjauh dari kota kerajaan. Aksawijaya meminta Wandi Rosan untuk mengeluarkan peta. Wandi Rosan membuka peta tersebut, dan Aksawijaya bertanya sambil melihatnya, "Apakah kamu familiar dengan daerah ini?" "Aku belum pernah menjalani pelatihan di sekitar sini. Tapi ini adalah peta dari Paviliun Langit Atas, yang memiliki penanda sangat detail di daerah ini. Apakah kamu ingin mencari tempat tertentu?" "Tentu saja, aku ingin memberikan kejutan kepada hartawan Samtono. Di mana tempat yang cocok untuk penyergapan? Aku ingin menyiapkan formasi untuk memberinya pelajaran." Wandi Rosan menatap Aksawijaya dengan kaget. "Awalnya, aku pikir kamu hanya ingin bernegosiasi dengannya. Tapi cara kamu bertindak sama sekali tidak menunjukkan niat untuk bernegosiasi. Ini sangat berisiko. Risiko hanya ada jika kita tidak punya kemampuan. Jika kita membuatnya takut untuk menyerangmu, dia akan menunjukkan kelemahan. Meskipun sudah lebih dari setahun, dia masih marah. Kita harus membuatnya tenang dulu sebelum bisa bicara." Wibowo Salim setuju. "Itu masuk akal.
Berdasarkan pengalamanku dengan hartawan Samtono, dia tidak akan bisa menenangkan diri tanpa mencari masalah denganmu. Kita memang harus membuatnya sadar bahwa menyerang kita memiliki risiko besar agar dia tidak bertindak sembarangan. Wandi Rosan berkata, tapi tempat ini terlalu dekat dengan kota kerajaan. Jika masalah ini menjadi besar, yang kita hadapi mungkin bukan hanya hartawan Samtono, tapi juga para ahli dari kota kerajaan. Itu akan sangat merepotkan. Itulah mengapa kita harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Cari tempat yang baik untukku. Sisanya serahkan padaku. Meskipun tidak sepenuhnya setuju dengan tindakan Aksawijaya, Wandi Rosan tetap membantu mencarikan tempat di peta dengan serius. Tidak lama kemudian, ia menemukan sebuah cekungan yang katanya merupakan bekas pertarungan dua ahli di masa lalu. Diameter cekungan itu lebih dari 200 meter, dan selama ratusan tahun, tidak ada rumput yang tumbuh di sana. Tempat itu dianggap tidak akan memengaruhi apapun jika digunakan untuk bertarung. Dengan panduan Wandi Rosan, mereka bertiga tiba di dekat cekungan itu dalam waktu setengah jam. Aksawijaya melihat sekeliling dan merasa puas dengan tempat itu. Ia segera menghubungi Gendis dan Arlin Salodik untuk meminta mereka merancang formasi besar yang bisa digunakan untuk pertahanan dan serangan. Ia tampaknya sudah memiliki rencana yang jelas. Gendis dan Arlin Salodik menangani desain formasi, sementara Aksawijaya langsung mulai menyiapkan formasi di pusat cekungan. Formasi ini mirip dengan yang dibuat di luar kota, tampaknya juga merupakan formasi teleportasi. Namun, Aksawijaya tidak hanya membuat satu formasi teleportasi di cekungan itu. Ia menyiapkan 5 formasi di berbagai lokasi sebagai jalur evakuasi. Ia juga memberitahu kedua rekannya lokasi formasi tersebut dan memberikan mereka batu spiritual yang dapat mengontrol formasi itu, sebagai alat penyelamat diri. Tanpa membuang waktu, Aksawijaya membawa keduanya terbang menjauh dari cekungan untuk menyiapkan formasi teleportasi lainnya. Ia memastikan segalanya tertata rapi, tidak meninggalkan celah sedikit pun. Perlu diketahui, Aksawijaya adalah orang yang jauh lebih berhati-hati dibandingkan kebanyakan orang. Ia tidak akan bertindak tanpa keyakinan, dan inilah alasan mengapa ia terus berkembang. Malam itu, Wandi Rosan pergi sendirian untuk menyelidiki situasi dan memastikan apakah selama 1 tahun terakhir ada gerakan mencurigakan dari Kerajaan Langit Tengah dan hartawan Samtono. Dengan mengetahui informasi ini, mereka bisa mengambil tindakan yang lebih tepat dan tidak bertindak gegabah. Wibowo Salim tetap tinggal bersama Aksawijaya. Ia sangat penasaran bagaimana Aksawijaya akan menghadapi hartawan Samtono. Malam itu, setelah menyelesaikan satu formasi teleportasi lagi, Aksawijaya menoleh ke Wibowo Salim sambil tersenyum. Saudara Wibowo, apakah kamu tahu di mana tempat tinggal hartawan Samtono? Wibowo Salim menatapnya dengan kaget. Kamu tidak berniat bertindak di dalam kota, kan? Jika formasi besar kota kerajaan diaktifkan, bahkan seorang kultivator puncak tahap reinkarnasi tidak akan bisa melarikan diri. Kamu benar-benar bisa kehilangan nyawa di sana. Meskipun Wibowo Salim mendukung Aksawijaya, ia tetap merasa perlu mengingatkan. Jelas ia sangat paham tentang kekuatan kota kerajaan. Aksawijaya tersenyum. Tenang saja, Saudara Wibowo. Aku tidak cukup sombong untuk melawan dia di dalam kota. Aku hanya ingin memberinya kejutan kecil agar dia tahu bahwa aku sudah kembali. Kalau tidak, semua persiapan ini akan sia-sia. Kita tidak bisa menunggu dia dengan sendirinya masuk ke perangkap, kan? Kita butuh umpan, dan aku adalah pilihan terbaik. Bab 2588, Keterlibatan. Wibowo Salim tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya setelah mendengar rencana itu. Aku merasa ini agak berisiko. Dia memang memiliki kediaman lain di luar istana, tetapi penjagaannya sangat ketat. Jika kamu mendekat, para penjaga pasti akan menyadarinya. Tenang saja, aku sudah memiliki rencana. Aku akan pergi sendiri, dan kamu tunggu saja dengan Wandi Rosan di sini. Jika aku ditemukan, aku yakin bisa melarikan diri. Wibowo Salim tidak membantah lebih jauh. Ia kemudian menggambar peta sederhana ibu kota di tanah, menandai beberapa bangunan penting, terutama lokasi istana, lalu akhirnya menandai sebuah area tertentu. Disinilah kediaman lain milik hartawan Samtono. Kamu bisa melihatnya jika mendekat. Aku pernah diundang ke sana sekali, jadi aku masih punya sedikit gambaran. Tapi jika kamu benar-benar pergi, pastikan bergerak dengan hati-hati. Jangan remehkan para penjaga di ibu kota. Di antara mereka mungkin ada ahli yang sangat kuat.
Jika situasinya terlihat tidak baik, segera mundur. Dengan kemampuan penyamaranmu, mereka tidak akan mudah menangkapmu. Aksa Wijaya mengingat lokasi perkiraan kediaman itu, lalu segera menghancurkan peta tersebut dengan sepatunya. Setelah Wandi Rosan kembali, kalian tunggu saja aku di sini. Setelah aku kembali, aku akan pergi ke lembah untuk menyiapkan formasi besar. Jika Kakak Wibowo punya rencana lain, beritahu aku. Wibowo Salim sekali lagi mengingatkannya, hati-hati. Aksa Wijaya mengangguk, lalu terbang ke arah ibu kota. Dalam perjalanannya, ia sudah memiliki rencana. Ia sadar bahwa kekuatannya masih terlalu jauh dibandingkan dengan kekuatan kerajaan ini. Meskipun Mulani Astri cukup kuat untuk menghadapi salah satu ahli besar di kerajaan, ahli-ahli lain tetap cukup untuk membunuhnya. Karena itu, cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan berfokus pada hartawan Samtono, setidaknya membuatnya takut sehingga ia tidak berani bertindak sembarangan. Setibanya di gerbang kota, Aksa Wijaya kembali menyamar dengan wajah baru, lalu berjalan langsung masuk ke dalam kota. Karena ini adalah ibu kota, tidak ada pemeriksaan sama sekali di gerbang. Kerajaan ini sangat percaya diri dengan kekuatan dan wibawanya. Mereka tahu bahwa tidak ada orang gila yang akan berani mencari masalah di ibu kota, karena itu sama saja dengan bunuh diri. Namun, Aksa Wijaya terus bergerak ke arah istana, karena kediaman hartawan Samtono juga berada di arah tersebut. Ibu kota ini sangat luas. Setelah setengah jam berjalan melewati berbagai gang dan jalan, akhirnya ia tiba di dekat kediaman hartawan Samtono. Meskipun malam sudah tiba, kota ini tetap terang benderang, dan jalanan masih ramai dengan orang yang lalu lalang, hampir tidak ada bedanya dengan siang hari. Namun, di sekitar kediaman hartawan Samtono, karena merupakan area khusus, hampir tidak ada orang yang lewat. Hal ini membuat siapapun yang mendekat menjadi sangat mencolok. Setelah sampai di sana, Aksa Wijaya terlebih dahulu melepaskan kesadarannya untuk merasakan situasi di sekitar. Namun, ia segera menyadari bahwa kesadarannya ditemukan oleh kesadaran lain di dalam kediaman tersebut. Aksa Wijaya langsung bersembunyi di tempat gelap di sekitar. Tidak lama kemudian, seorang pria tua keluar dari gerbang kediaman, memandang ke arah tempat Aksa Wijaya tadi berada. Wajahnya tampak serius, dengan ekspresi penuh keraguan. Namun, ia tidak menemukan siapapun. Aksa Wijaya bisa memastikan bahwa pria tua ini memiliki kekuatan yang tidak lemah. Jika tidak, ia tidak mungkin bisa langsung mendeteksi kesadarannya. Pria tua ini jelas merupakan penjaga kediaman yang sangat berdedikasi. 4 penjaga di gerbang tampak sangat hormat pada pria tua itu. Ia berbisik beberapa kata kepada mereka, dan setelah itu, mereka berdiri lebih tegak, sambil memperhatikan sekeliling dengan lebih serius. Jelas, pria tua itu sangat waspada. Aksa Wijaya menyadari bahwa tidak ada peluang untuk menyelinap masuk melalui gerbang depan. Ia pun mulai mengamati situasi di sekitar, mencari peluang di gang-gang lain. Saat ia tiba di sebuah gang sempit di sisi lain, ia melihat sebuah lapak di ujung gang tersebut. Seorang pemuda tampak berdiri di dekat lapak, dengan santai memainkan sepotong batu giok di tangannya. Barang-barang di lapak itu cukup banyak, tetapi tidak ada orang yang lewat di gang tersebut. Jelas, pemuda itu bukan pedagang biasa. Kemungkinan besar, ia adalah mata-mata yang ditempatkan oleh kediaman itu. Aksa Wijaya lalu memeriksa gang sempit di sisi lain dan mendapati situasi yang sama. Di sana juga ada seorang pemuda yang berpura-pura berjualan. Banyak celah yang tampak, tetapi justru membuatnya sulit untuk mendekat tanpa dicurigai. Tak kusangka di ibu kota ini, orang ini bisa sedemikian hati-hati terhadap orang luar, gumam Aksa Wijaya, lalu ia jongkok dan mencoba menyalurkan energi spiritualnya ke tanah. Ia berniat merasakan formasi besar yang melindungi ibu kota ini. Mungkin dengan cara itu ia bisa mendeteksi situasi di dalam kediaman. Namun, saat ia baru menyentuh formasi itu, Arlin Salodik langsung memperingatkannya. Tuan muda, formasi di sini sangat sensitif. Ada banyak ahli formasi yang mengendalikannya. Kita akan segera terdeteksi. Formasi di sini jauh lebih kuat dibandingkan formasi ibu kota lain di 9 langit. Kecuali kekuatanmu mencapai tingkat alam reinkarnasi, kamu tidak akan bisa menyentuhnya tanpa ketahuan. Aksa Wijaya pun menarik kembali energi spiritualnya. Situasi di ibu kota ini benar-benar menyulitkannya untuk bertindak. Ia kemudian bertanya kepada Arlin Salodik dan rekannya, bagaimana dengan desain formasi kalian? Apakah ada cara yang baik? Arlin Salodik menjawab, area itu cukup luas.
Kami sudah menyiapkan 2 rencana. Pilih saja yang mana yang akan digunakan. Beritahu aku sekarang bahan-bahan yang dibutuhkan. Jika ada yang kurang, aku akan meminta Wandi Rosan membelinya di kota. Jadi, kita tidak perlu kembali lagi nanti. Arlin Salodik segera memberikan daftar bahan dalam pikiran Aksa Wijaya. Sementara menunggu, Aksa Wijaya memeriksa tas penyimpanannya dan menemukan bahwa hanya ada 3 bahan yang tidak dimilikinya. Ia kemudian menghubungi Wandi Rosan untuk membelinya di asosiasi dagang. Wandi Rosan setuju tanpa banyak bicara dan segera pergi untuk mempersiapkan bahan-bahan itu. Gendis berkata kepada Aksa Wijaya, "Tuan muda, apakah Anda berencana menyusup ke villa ini atau memasang formasi? Mungkin saya bisa membantu Anda memikirkan cara yang lebih baik. Aku tidak berniat menyusup ke dalamnya. Jika ketahuan, akan sulit untuk melarikan diri. Aku hanya ingin memasang sebuah formasi agar dia tahu aku datang," jawab Aksa Wijaya. Gendis berkata, "Jika hanya memasang formasi, itu cukup mudah. Kita bisa mengukir formasi pada batu giok spiritual, seperti yang kita lakukan pada formasi teleportasi sebelumnya. Meskipun itu memakan lebih banyak bahan dan sedikit boros, ini akan memastikan tidak ada yang menyadarinya. Anda hanya perlu melemparkannya dari jauh, atau menyuruh seseorang mengirimkannya ke rumahnya. Saya rasa itu pasti akan mengejutkannya." Mendengar saran Gendis, sudut bibir Aksa Wijaya sedikit terangkat. Gendis memang memberinya banyak ide. Aksa Wijaya memandang sekeliling dan melihat bahwa jendela lantai 2 dari penginapan di dekatnya memiliki pemandangan yang tepat ke arah villa tersebut. Maka, ia langsung berjalan menuju penginapan itu. Karena malam telah tiba, pemilik penginapan sempat menatap Aksa Wijaya beberapa kali. Namun, Aksa Wijaya sedang menyamar, sehingga pemilik penginapan tidak mengenalinya. Setelah memilih kamar di lantai 2, Aksa Wijaya berencana untuk mengukir formasi di sana. Tinggal di sudut jalan sepanjang malam akan tampak mencurigakan, dan kemungkinan akan menarik perhatian para penjaga villa. Menginap di sini jauh lebih aman, dan dia juga dapat mengamati situasi villa dengan lebih baik. Semalaman berlalu tanpa halangan. Aksa Wijaya telah menyelesaikan ukiran formasi, tetapi tiba-tiba Wandi Rosan memanggilnya melalui batu giok terhubung. "Saudara Aksa, apakah kamu saat ini berada di dalam ibu kota kerajaan?" Aksa Wijaya segera menjawab, "Aku sedang mengamati situasi di sekitar villa milik hartawan Samtono." "Ada apa di sana? Aku bisa segera datang." "Tidak perlu datang, aku akan menemuimu," jawab Wandi Rosan. "Penginapan semerbak," balas Aksa Wijaya. Oke, sekitar 20 menit kemudian, Wandi Rosan, yang juga menyamar, tiba di penginapan Aksa Wijaya. Aksa Wijaya sudah menunggunya di ruang makan lantai bawah. Ia memesan beberapa makanan dan minuman, lalu diam-diam memasang penghalang untuk privasi mereka. Setelah memasuki area penghalang, Wandi Rosan langsung duduk. Dari ekspresi seriusnya, Aksa Wijaya bisa menebak bahwa Wandi Rosan telah membawa kabar buruk. Wandi Rosan langsung berbicara tanpa basa-basi. "Saudara Aksa, apakah kamu kenal dengan Raksa Hartawan?" "Raksa Hartawan, wakil ketua muda dari Sekte Utama Merah. Aku bertemu dengannya di wilayah rahasia dulu, kami sempat berpetualang bersama untuk waktu singkat. Saat membantu Kakak Wibowo, dia juga ada di sana." Wandi Rosan mengangguk. Dia memang berada di wilayah rahasia waktu itu dan mengetahui bahwa hubungan Raksa Hartawan dengan Aksa Wijaya cukup baik. Wandi Rosan berkata dengan serius, "Setengah tahun yang lalu, Raksa Hartawan ditangkap oleh orang-orang hartawan Samtono dan dibawa ke sini. Sejak itu, tidak ada kabar tentangnya. Namun, berita ini sengaja disebarkan oleh hartawan Samtono, sepertinya untuk memancing kemunculanmu." Alis Aksa Wijaya berkerut sedikit, jelas tidak menyangka bahwa hartawan Samtono akan menargetkan seseorang yang hanya sempat berpetualang bersamanya sebentar. Wandi Rosan melanjutkan, "Meskipun Raksa Hartawan adalah wakil ketua muda, kekuatan Sekte Utama Merah tidak sebanding dengan kekuatan kerajaan. Selain itu, Sekte Utama Merah tidak berada di bawah yurisdiksi kerajaan. Bahkan ketika ayahnya datang untuk memohon, dia tidak berhasil bertemu dengan anaknya dan pergi begitu saja. Hingga kini, nasib Raksa Hartawan masih tidak diketahui, apakah dia hidup atau mati." Sambil berbicara, Wandi Rosan menyerahkan 3 bahan yang Aksa Wijaya minta untuk dibelikan kemarin. "Ini bahan-bahannya," kata Wandi Rosan. Aksa Wijaya mengambil bahan itu dengan ekspresi dingin.
Wandi Rosan tidak khawatir bahwa Aksa Wijaya akan bertindak gegabah dengan langsung menyerang villa hartawan Samtono. Setelah menerima bahan tersebut, Aksa Wijaya mengambil batu giok spiritual yang terkait dengan jiwa raksa hartawan dari tasnya. Karena kejadian itu belum terlalu lama, dia masih ingat di mana batu giok itu berada. Batu giok tersebut masih menyimpan jejak energi raksa hartawan, menandakan bahwa dia masih hidup. Namun, energi itu lemah, menunjukkan bahwa kondisi tubuhnya buruk. Setidaknya, ini membuktikan bahwa raksa hartawan terluka cukup parah. Menggunakan kesadaran spiritual, Aksa Wijaya mendeteksi bahwa lokasi raksa hartawan tidak jauh, hanya beberapa ratus meter jauhnya, tepat di dalam villa itu. Setelah menyimpan batu giok itu, Aksa Wijaya memandang Wandi Rosan. Nampaknya aku benar-benar menjadi pembawa sial. Hanya karena petualangan singkat, dia ikut terlibat. Apa hartawan Samtono juga menargetkan orang lain? Wandi Rosan menjawab, selain aku dan kakak Wibowo, mereka tidak bisa menemukan terlalu banyak orang lain yang dekat denganmu. Raksa hartawan kebetulan dikenal memiliki hubungan baik denganmu, jadi dia menjadi target. Aku tahu kau tidak akan membiarkan ini begitu saja, tapi kau harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Wandi Rosan tersenyum kecil dan berkata, tentang pembawa sial, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika aku tidak bertemu denganmu, mungkin aku butuh puluhan tahun lagi untuk mencapai kekuatan seperti sekarang. Kakak Wibowo bahkan bisa memulihkan kekuatan 200 tahunnya, itu hampir seperti keajaiban. Mengenai raksa hartawan, mungkin ini adalah ujian takdir baginya. Jika dia bisa melewati ini, hidupnya pasti akan lancar ke depannya. Bab 2589, Amarah. Aksa Wijaya meneguk segelas arak. Kamu ini jangan seperti seorang peramal. Tapi karena orang itu sudah bertindak begitu keterlaluan, aku juga tak perlu terlalu sopan dengannya. Meski begitu, perhatikan raksa hartawan. Kalau dia sampai mati gara-gara aku tidak akan bisa menerimanya. Meski waktu kebersamaan dengan raksa hartawan tidak lama, hubungan mereka sangat baik. Jika dia mengalami kecelakaan saat berlatih di luar, Aksa Wijaya akan sangat menyesalinya. Namun, jika kematiannya terjadi karena dirinya, itu tidak akan dia izinkan. Wandi Rosan menatap Aksa Wijaya dan melihat dia tetap tenang. Hal ini membuatnya merasa sedikit lega. Awalnya, Wandi Rosan berharap Aksa Wijaya bisa bertindak lebih rendah hati. Namun, situasi yang terjadi sekarang sudah di luar perkiraan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, akan terus berlarut-larut. Kali ini, hanya mereka sendiri yang bisa mengatasinya. Aksa Wijaya menoleh ke Wandi Rosan. Takut atau tidak? Takut. Apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk, aku akan ikut kamu ke 9 benua. Setelah berkata begitu, mereka berdua bersulang dan meneguk segelas arak. Wandi Rosan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Aksa Wijaya, tapi leluhur keluarga Alamut di Lembah Api benar-benar di luar dugaanku. Karena tidak bisa menghubungi kita, dia sudah menyebarkan kabar, mengundang kita ke lembahnya untuk diberi perlindungan. Bisa dibilang, dia satu-satunya kekuatan yang berani membela kita. Leluhur Pansir Alamut pasti juga menanggung tekanan besar, kan? Tekanan pasti ada, tapi situasi keluarga Alamut berbeda dengan kekuatan lain. Mereka jarang berinteraksi dengan dunia luar, jadi tidak banyak batasan. Mereka tidak perlu memberi muka kepada siapapun. Namun, pengaruh mereka juga tidak terlalu besar. Meski begitu, berani angkat bicara dalam situasi seperti ini sudah luar biasa. Lebih baik kita tidak merepotkan leluhur Pansir Alamut. Kita selesaikan sendiri masalah ini. Setelah berkata demikian, Aksa Wijaya mengambil sebuah botol obat. Dengan kekuatan spiritualnya, dia mengukir 2 huruf di permukaan botol, melapisinya dengan energi spiritual, lalu memasukkan 2 pil obat ke dalamnya. Dia melempar botol itu kepada Wandi Rosan. Setelah tutup botol dipasang, tulisan di botol pun menghilang. Wandi Rosan mengambil botol itu, membuka tutupnya, dan tulisan di botol muncul kembali. Ekspresinya menjadi aneh saat melihat 2 huruf di sana. Kamu tidak berencana menyuruhku mengantarkannya, kan? Aksa Wijaya tersenyum. Tentu saja tidak. Cari seseorang untuk mengantarnya, lalu kita tinggalkan ibu kota. Aku masih harus mengatur beberapa formasi. Formasi di lembah juga harus segera diselesaikan. Kamu tinggal ikuti perintahku nanti bersama kakak Wibowo. Baiklah, aku akan segera kembali. Wandi Rosan menenggak segelas arak lagi, lalu pergi. Aksa Wijaya tetap menunggu di tempatnya.
Tak sampai 10 menit, Wandi Rosan kembali sendiri. Setelah membayar di kasir, mereka berdua meninggalkan tempat itu bersama. Mereka tidak lagi berlama-lama di dalam kota, langsung menuju keluar kota. Dalam perjalanan kembali, Aksa Wijaya memasang beberapa formasi teleportasi sebagai langkah berjaga-jaga. Meski pengaturan ini menguras banyak energi dan sumber daya, Aksa Wijaya merasa sepadan asalkan masalah ini bisa diselesaikan. Setelah bertemu Wibowo Salim, Wandi Rosan menceritakan informasi yang dia dapatkan. Mendengar bahwa Kerajaan Langit Tengah telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Aksa Wijaya, Wibowo Salim tidak terkejut. Hal itu sudah dia duga. Namun, ketika mendengar raksa hartawan ditangkap, Wibowo Salim langsung murka. Bajingan hartawan Samtono itu benar-benar tidak tahu batas. Aku akan pergi mengambilnya. Saat Wibowo Salim diselamatkan dulu, raksa hartawan juga ikut. Hubungan mereka sangat baik. Wibowo Salim bahkan sempat memiliki sedikit hubungan dengan hartawan Samtono di masa lalu, jadi dia merasa berhak untuk bicara. Aksa Wijaya berkata, "Kakak Wibowo, lebih baik jangan buang waktu. Jika kamu juga tertangkap, kita malah harus menyelamatkan lebih banyak orang. Tunggu sampai aku selesai mengatur formasi di sini, kita akan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya." Wibowo Salim menjawab, "Apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukung. Kebetulan aku baru saja menyelesaikan terobosan. Berperang melawan mereka, kenapa tidak?" Akhirnya rencana pun dimulai. Tugas saya hanya mengantarkan pesan. Saya hanya diingatkan bahwa pil ini harus diberikan kepada pangeran kedua. Katanya, pil ini dapat menyembuhkan penyakit tersembunyinya. Pil ini secara khusus dibuat oleh seorang alkemis. Setelah menyampaikan pesan itu, pemuda tersebut berbalik pergi. Tampaknya masih banyak tugas lain yang menunggunya. Penjaga yang menerima botol pil tersebut merasa ragu, namun tidak berani membuka barang milik pangeran kedua sembarangan. Ia pun membawa botol itu ke dalam halaman dan menyerahkannya kepada pengurus istana. Penjaga menjelaskan asal-usul pil itu kepada pengurus. Pengurus, yang juga merasa bingung, memegang botol tersebut. Sebab, ia belum pernah mendengar ada alkemis yang mengirim pil kepada pangeran kedua. Bahkan jika itu terjadi, alkemis tersebut seharusnya datang langsung. Bagaimanapun, posisi pangeran kedua sangat tinggi, bahkan tokoh-tokoh penting dari sekte obat di kota pun harus menghormatinya. "Berikan saja padaku, kau boleh kembali ke tugasmu." Penjaga itu mengangguk dan pergi. Pengurus, setelah ragu-ragu beberapa saat, memutuskan untuk membuka botol tersebut. Begitu tutupnya dibuka, dua karakter muncul pada permukaan botol, membuat wajah pengurus berubah drastis. Ia segera menutup botol tersebut, dan tulisan itu pun menghilang. Dengan langkah terburu-buru, ia menuju bagian dalam istana. Di dalam, hartawan Samtono sedang menikmati anggur ditemani beberapa wanita cantik. Namun, wajahnya terlihat murung, menunjukkan suasana hati yang kurang baik. Terdengar suara dari luar halaman. "Tuan, saya punya sesuatu untuk dilaporkan." Wanita-wanita di sekitarnya dengan cepat merapikan pakaian dan bersandar manja di sisi pangeran kedua. Salah satu dari mereka berkata, "Masuklah." Pengurus istana itu masuk dengan kepala tertunduk. "Lapor, Tuan, barusan seseorang mengirimkan sebotol pil yang katanya untuk menyembuhkan penyakit Anda. Saya sudah mencegatnya, meski tidak tahu siapa pengirimnya, jelas sekali ini adalah sebuah provokasi. Saya curiga orang yang Anda cari sudah muncul." Mendengar ini, alis hartawan Samtono terangkat, menunjukkan minat. "Apa pil itu? Bawa kemari." Pengurus dengan cepat berkata, "Tuan, sebaiknya Anda tidak melihatnya. Cukup ketahui kejadian ini, sisanya biarkan saya selidiki, dan saya juga akan segera memanggil orang-orang kita kembali." Hartawan Samtono dengan tidak sabar berkata, "Aku bilang bawa ke sini, kenapa kau bicara banyak omong kosong?" Pengurus itu tidak punya pilihan selain menyerahkan botol tersebut kepada seorang pelayan, yang kemudian memberikannya kepada pangeran kedua. Hartawan Samtono memandang botol itu tanpa menyadari ada sesuatu yang salah. Pengurus mengingatkan, "Tuan, ini memiliki larangan khusus. Karakter hanya muncul setelah tutupnya dibuka." Tanpa ragu, hartawan Samtono membuka tutup botol, dan karakter pada botol itu langsung muncul. Melihat tulisan, "Pil ginjal," pada botol tersebut, hartawan Samtono langsung menghancurkan botol itu dengan tangannya, membuat wanita-wanita di sekitarnya terkejut hingga wajah mereka pucat. Namun, mereka segera berlutut. "Pangeran, mohon tenangkan diri."
Pengurus juga segera berlutut, merasa cemas dengan kemarahan hartawan Samtono. Dalam sekejap, pangeran kedua sudah menyadari siapa pengirim pil tersebut. Ia masih ingat dengan jelas kejadian setahun lalu di Kerajaan Langit Tengah, ketika Aksawijaya mengolok-oloknya dengan cara yang sama. Ia tidak menyangka Aksawijaya memiliki keberanian untuk datang ke ibu kota kerajaan dari langit dan memprovokasinya lagi. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Namun, kali ini, hartawan Samtono tidak melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Ia berkata kepada pengurus, selain pil ini, apalagi yang dia kirimkan? Pengurus segera menjawab, hanya pil ini, Tuan. Pengirimnya hanyalah seorang pembawa pesan dari kota. Dia tidak tahu apa-apa. Jika Anda mau, saya bisa segera membawanya ke hadapan Anda. Pangeran kedua berkata, tidak perlu. Jika dia sudah muncul, pasti dia tidak hanya ingin memprovokasi. Dia pasti akan muncul lagi. Lagi pula, aku tidak takut dia tidak datang. Sekarang, giliran aku untuk bergerak. Dia tersenyum dingin, tampak sudah punya rencana. Kemudian dia menarik salah satu wanita ke sisinya. Dengan suara tawa kecil dari wanita itu, pengurus segera keluar. Di luar, pengurus mendengar suara pangeran kedua berkata, kumpulkan semua orangku, lalu bersiaplah untuk masuk ke istana. Kali ini, dia tidak akan bisa lolos lagi. Di tepi lembah, Wibowo Salim dan Wandi Rosan duduk sambil memperhatikan Aksawijaya menyusun formasi langkah demi langkah. Bahan-bahan yang digunakan membuat mereka merasa sayang. Skala besar formasi itu mengejutkan mereka, menunjukkan kemampuan Aksawijaya dalam seni formasi. Bahan-bahan ini, jika dijual ke paviliun langit atas, akan menghasilkan harga tinggi, kata Wibowo Salim sambil tertawa. Menjual bahan tidak akan menghasilkan banyak. Simpan desain formasinya, bawa ke balai lelang di ibu kota, dan itu pasti akan menghasilkan harga luar biasa, jawab Wandi Rosan, tertegun sejenak sebelum mengacungkan jempol. Kau memang lebih cerdik. Bab 2590, memprovokasi lagi. Melihat Wandi Rosan benar-benar mencatat dengan batu spiritual, Wibowo Salim tidak bisa menahan tawa. Kau benar-benar mencatat. Bagaimanapun, kau adalah putra suci Sekte Petir Agung, memiliki kedudukan yang luar biasa. Tidak perlu melakukan hal seperti ini, bukan? Sekarang bukan zaman kuno lagi. Identitas itu entah berguna atau tidak, lebih baik realistis saja. Lagi pula, kemungkinan besar setelah ini, kita semua akan meninggalkan 9 langit atas. Wibowo Salim menepuk bahunya sambil tersenyum, kenapa pesimis sekali? Setahun ini berlalu, kita tidak selemah itu lagi. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Meskipun Wandi Rosan mengerti maksud Wibowo Salim, dia tetap tidak bisa tenang karena perubahan ini terlalu cepat. Hingga larut malam, formasi besar yang disiapkan oleh Aksawijaya hampir selesai. Tiba-tiba, dia merasakan getaran energi spiritual dari sebuah batu spiritual jiwa tambahan di sakunya. Ternyata itu adalah batu spiritual jiwa tambahan milik Raksa Hartawan. Ini membuat Aksawijaya agak terkejut, karena dia sudah tahu kondisi Raksa Hartawan. Bagaimana mungkin, pada saat seperti ini, Raksa Hartawan mencoba menghubunginya dengan batu spiritual jiwa tambahan itu. Dia menggenggam batu spiritual jiwa tambahan itu, merasakan energinya. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, dia mendengar suara lemah dari Raksa Hartawan. Dengan nada cemas, Raksa Hartawan berkata, Saudara Aksa, jangan datang untuk menyelamatkan. Kata-katanya hanya sampai di situ, belum selesai, kemudian tak ada pesan lain yang muncul. Namun, hal ini membuat Aksawijaya berdiri diam cukup lama dengan dahi yang berkerut, karena dia sudah mulai memahami apa yang terjadi. Tampaknya botol obat itu sudah sampai. Tapi apakah itu cukup untuk mendapatkan keuntungan? Bodoh. Tatapan Aksawijaya menunjukkan secercah kebekuan, lalu dia melanjutkan menyelesaikan sisa bagian formasi. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan terus diam menyusun formasi lainnya. Dia sibuk hingga pagi, barulah dia mencoba mengoperasikan formasi itu. 2 orang di tepi lembah, Wibowo Salim dan rekannya, melihat penghalang formasi muncul. Mereka langsung terbang ke bawah untuk merasakannya sendiri. Mereka mencoba menembusnya, tetapi merasakan betapa kuat dan kukuhnya penghalang itu. Bahkan Wibowo Salim, yang sekarang seorang ahli di tahap alam reinkarnasi, tidak bisa masuk dengan mudah. Daya pertahanan penghalang formasi ini terlalu kuat. Tak heran butuh begitu banyak material. Setelah memastikan bahwa formasi berjalan normal, Aksawijaya perlahan mematikannya, membiarkan mereka berdua masuk.
Dia berkata kepada mereka, token yang aku berikan sebelumnya bisa digunakan untuk mengontrol formasi di sini. Kalian bisa mencobanya. Aku masih harus pergi ke kota kerajaan, dan tidak banyak waktu untuk bersiap lagi. Wibowo Salim bertanya, kau yakin bisa pergi sendiri? Jangan khawatir, aku akan kembali malam ini. Setelah selesai berbicara, Aksawijaya tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung terbang menuju kota kerajaan. Sementara itu, Wibowo Salim dan rekannya tetap di tempat, melanjutkan mempelajari formasi yang ada di depan mereka. Karena kemungkinan besar mereka akan bertempur di sini, memahami formasi ini sekarang akan membuat mereka lebih siap saat bertarung nanti. Setibanya di dekat kota kerajaan, Aksawijaya menyadari bahwa gerbang kota berbeda dari hari sebelumnya. Untuk masuk, semua orang harus melalui pemeriksaan, dan ada seorang ahli formasi yang sedang menyusun formasi. Di sana, banyak kultivator terjebak di luar gerbang dan tidak diizinkan masuk ke kota. Tampaknya mereka menunggu formasi itu selesai. Begitu pula, kultivator di dalam kota tidak diperbolehkan keluar. Tindakan ini jelas menunjukkan bahwa hartawan Samtono sudah mulai bergerak. Anak buahnya mengira Aksawijaya masih ada di dalam kota. Dari luar gerbang, Aksawijaya mengamati situasi sebentar, lalu memutuskan berjalan menuju gerbang. Ahli formasi itu tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan formasi yang sedang dia susun juga tidak terlalu rumit. Aksawijaya yakin bahwa formasi ini tidak akan mampu mendeteksi penyamarannya. Adapun pemeriksaan oleh para penjaga di gerbang, Aksawijaya sama sekali tidak khawatir. Setelah formasi selesai, matahari sudah tinggi. Para penjaga membawa kultivator satu persatu untuk diperiksa di atas formasi. Setelah diperiksa, mereka diizinkan masuk ke kota. Ketika giliran Aksawijaya, dia bekerja sama sepenuhnya. Penyamarannya tidak terbongkar, dan dia segera masuk ke kota kerajaan. Aksawijaya langsung menuju vila pribadi hartawan Samtono tanpa berhenti di jalan. Formasi yang dia ukir pada hari sebelumnya tentu tidak akan dia sia-siakan. Ketika dia tiba di dekat vila, dia menemukan bahwa penjagaan di sana jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Banyak kultivator keluar masuk vila, termasuk beberapa ahli dengan tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Bagi sang pangeran kedua, jelas bahwa kultivator tingkat alam keabadian dewa bisa digerakkan dengan mudah. Di gerbang vila, Aksawijaya bahkan melihat wajah yang familiar. Itu adalah salah satu kultivator yang sebelumnya mengikuti hartawan Samtono. Namun, kali ini dia tampak penuh kekhawatiran. Jelas, selama 1 tahun terakhir, dia telah banyak mengorbankan tenaganya. Jadi, mereka semua sudah kembali, Aksawijaya bergumam sambil berjalan menuju sudut vila. Dia dengan diam-diam melemparkan sebuah batu spiritual tambahan ke dalam halaman vila, lalu berbalik dan pergi, menghilang di sudut jalan dengan cepat. Tak seorang pun menyadari batu spiritual kecil itu. Aksawijaya, sambil berjalan menuju gerbang kota, kembali mengambil batu spiritual tambahan milik raksa hartawan. Dari aura yang dirasakan, kondisi raksa hartawan tidak banyak berubah sejak kemarin. Aksawijaya dengan cermat melacak lokasinya dan menemukan bahwa dia masih berada di dalam vila. Gerbang kota agak ramai, tetapi Aksawijaya akhirnya berhasil meninggalkan kota tanpa kesulitan. Alih-alih kembali untuk bergabung dengan Wibowo Salim dan rekannya, Aksawijaya memilih untuk tinggal di area tersembunyi yang sebelumnya dia susun dengan formasi penyembunyi. Dia sangat memahami situasi saat ini dan tidak berniat membuang waktu. Aksawijaya terus menunggu dengan tenang hingga perubahan terjadi. Malam itu, di kediaman pangeran kedua di kota, sebuah cahaya terang tiba-tiba memancar ke langit. Itu adalah sebuah formasi sihir, dan segera setelah itu muncul sosok spiritual, dialah Aksawijaya. Formasi tersebut mulai beroperasi sendiri, memancarkan api yang langsung membakar sekitarnya dan terus menyebar ke segala arah. Perubahan mendadak ini segera menarik perhatian para kultivator di dalam halaman tersebut. Mereka buru-buru berkumpul untuk memadamkan api. Meskipun api itu tidak terlalu kuat, penghalang dari formasi tersebut cukup sulit ditembus. Di dalam formasi, sosok spiritual Aksawijaya berdiri dengan santai menatap para pendatang. Seorang ahli yang sebelumnya mengikuti Aksawijaya terkejut saat melihatnya. Ia segera mendekat dengan niat menangkap Aksawijaya untuk menyelesaikan tugasnya yang sudah berlangsung lebih dari setahun. Namun, saat ia mendekati penghalang itu, ia menyadari bahwa itu hanyalah sosok spiritual belaka, bahkan tak ada napas kehidupan yang terasa. Darinya, hartawan Samtono,
yang telah menerima berita, segera tiba di tempat kejadian. Ketika ia melihat bayangan dalam formasi tersebut, ekspresinya menjadi dingin. Aksa Wijaya, iya, aku tak menyangka dia masih berani datang ke sini untuk memprovokasi. Tampaknya peringatanku sebelumnya tidak cukup untuknya. Namun, pada saat itu, sosok spiritual tersebut tiba-tiba berbicara, langsung mengarahkan pandangannya ke arah Hartawan Samtono. Hartawan Samtono, iya, aku telah berlatih di luar selama lebih dari setahun, tetapi tampaknya kau masih mencari masalah denganku. Apakah kau masih dendam karena aku tidak membantumu menyembuhkan penyakitmu waktu itu dan sekarang berencana membalas dendam? Aksa Wijaya sengaja mengungkit masalah sebelumnya sambil mengejeknya. Wajah Hartawan Samtono berubah suram, lalu ia memerintahkan salah satu ahlinya, hancurkan formasi itu. Sosok spiritual itu tertawa, lihat, kau terlalu terburu-buru. Bawa raksa hartawan bersamamu keluar kota untuk menemuiku. Aku akan membuatkan resep untukmu lagi, dan kali ini aku jamin penyakitmu akan sembuh. Hahaha, salah satu ahli, khawatir Aksa Wijaya akan melontarkan kata-kata lain, segera menghancurkan formasi itu dengan satu pukulan, menghancurkan sosok spiritual Aksa Wijaya. Ketika formasi itu hancur, Aksa Wijaya, yang berada di luar kota, merasakannya dan segera mulai bersiap. Ia tahu dengan sifat Hartawan Samtono, tidak akan lama sebelum ia muncul. Namun, ia tidak yakin apakah Hartawan Samtono akan membawa raksa hartawan bersamanya. Meskipun Aksa Wijaya terkesan sombong, ia tidak cukup bodoh untuk bertarung dengan Hartawan Samtono di dalam kota. Dengan banyaknya ahli di ibu kota dan keberadaan formasi pelindung kota, ia bisa saja terjebak di dalamnya. Aksa Wijaya tentu tidak akan memberikan kesempatan itu. Sekitar setengah jam kemudian, terjadi keributan di dekat gerbang kota. Segerombolan kultivator, lebih dari 30 orang dengan kekuatan di tingkat alam keabadian dewa, keluar dari gerbang. Setelah tiba di luar kota, mereka berbaris rapi, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, Hartawan Samtono muncul dari gerbang bersama 5 atau 6 kultivator lainnya. Di antaranya, 3 orang yang pernah mengikuti Aksa Wijaya, serta seorang pengelola kediaman pangeran kedua. Salah satu dari mereka tampak asing bagi Aksa Wijaya. Ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini menyembunyikan auranya dengan sangat baik sehingga Aksa Wijaya tidak dapat menentukan tingkat kekuatannya. Hartawan Samtono tampak sangat menghormati orang ini dan berbicara dengan nada rendah kepadanya. Di belakang mereka, seorang kultivator parubaya menyeret sosok yang terluka keluar dari gerbang. Sosok itu dililit oleh harta spiritual khusus, dengan tubuh yang penuh luka, beberapa bahkan hingga dagingnya terkelupas. Aksa Wijaya mengenali sosok itu, raksa hartawan. Aksa Wijaya menatap kultivator parubaya yang menyeret raksa hartawan. Orang itu berada di puncak tingkat alam keabadian dewa, dan berdiri dengan serius tak jauh dari belakang Hartawan Samtono. Melihat ini, Aksa Wijaya mengangkat tangannya, memunculkan kilatan cahaya. Pedang pemenggal dewa muncul di tangannya, dan senyumnya perlahan merekah. Tampaknya Hartawan Samtono meremehkannya. Formasi seperti ini mungkin cukup untuk melawan dirinya yang dulu, tetapi sekarang tidak ada artinya. Jika ada kesempatan, Aksa Wijaya tidak keberatan membawa raksa hartawan pergi dari tempat itu. Namun, pada saat itu, medali Dewa Bela Diri memperingatkan Aksa Wijaya, jangan gunakan pedang pemenggal dewa. Dengan kekuatanmu yang telah meningkat pesat dan darah ilahi yang kau miliki, kau mungkin bisa mencapai tingkat setengah dari alam reinkarnasi. Namun, jika kau menunjukkan harta ilahi itu, tokoh besar di 9 langit atas akan mengincar milikmu, dan itu hanya akan merepotkan. Si Giok menambahkan, Tuan, hati-hati dengan kultivator di belakang Hartawan Samtono. Aku juga tidak bisa merasakan aura kekuatannya. Dia jelas bukan kultivator tingkat alam keabadian dewa. Dari semua orang di sini, dia adalah satu-satunya yang mungkin menjadi ancaman bagimu. Aksa Wijaya menggunakan teknik Dewa Iblis untuk menenangkan pikirannya. Pedang pemenggal dewa menghilang, digantikan oleh pedang panjang tingkat kekaisaran. Dengan tenang, ia mulai menggunakan teknik 5 elemen agung, memadukan kekuatan dengan sempurna. Kekuatan emas abadi tanpa wujud terkonsentrasi pada pedang panjang itu. Aksa Wijaya kemudian mengaktifkan darah ilahi di tubuhnya, membuat hawa panas menyelimuti dirinya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah seperti api, memberikan kesan yang sedikit menyeramkan.
Teknik energi cahaya dan kegelapan berputar di dalam lautan auranya, membuat energi spiritualnya menjadi sangat aktif. Aura Aksa Wijaya terus meningkat. Aksa Wijaya telah bersiap. Begitu Raksa hartawan keluar dari gerbang kota sejauh lebih dari 100 meter, ia akan langsung bertindak dengan kekuatan penuh. Hartawan Samtono, sementara itu, mengawasi sekitarnya. Aksa Wijaya sebelumnya mengatakan bahwa ia menunggunya di luar kota, dan Hartawan Samtono tidak meragukan keberaniannya. Aksa Wijaya mungkin sedang bersembunyi di suatu tempat, mengamati mereka. Aksa Wijaya, aku tidak pernah punya konflik besar denganmu. Awalnya aku hanya ingin memberimu pelajaran, tetapi kau malah berani menghina aku di kerajaan langit tengah. Semua kekacauan ini berasal dari ulahmu. Raksa hartawan pun terluka parah karena dirimu. Aku memberimu waktu 3 menit untuk muncul. Jika tidak, aku akan melumpuhkan keempat anggota tubuh dan lautan auranya, membuatnya tak bisa lagi berlatih selamanya. Lalu kau bisa pamerkan kemampuan pengobatanmu padaku. Bersambung ke bab 2591. Terima kasih.